Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya buat kita semua sehingga kita di pagi yang cerah dan berbahagia ini Sabtu 31 Oktober 2020 masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul secara virtual dalam kegiatan IGI Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi di kegiatan workshop dengan tema berkarya demi pendidikan dikdaya. Baik Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia, saya Suparlin, guru fisika SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, insya Allah akan menemani Bapak dan Ibu guru sebagai host acara pada kegiatan kita hari ini. Di sini saya sampaikan ya bahwa aturan kelas kita yang pertama peserta mengisi daftar hadir pada channel absensi. Yang kedua, peserta mengambil gambar atau screenshot layar pada saat konferensi berlangsung sesuai arahan diberikan oleh narasumber. Yang ketiga, peserta membisukan mute suara atau mute suara. Yang keempat, peserta tidak boleh memotong pembicaraan narasumber. Yang kelima, peserta bisa memberikan pertanyaan dengan cara mengklik simbol tangan yang ada pada layar terlebih dahulu. Yang keenam, sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber selesai memberikan penjelasan. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, di tengah kita sudah hadir narasumber hebat kita dengan segudang ilmu dan pengalaman. Pendiri G2M2, Gerakan Guru Membaca dan Menulis, yaitu Bapak Teddy Victorius MPD, yang akan memberi materi, menulis naskah buku ber-ISBN, dan menulis artikel jurnal ber-ISBN. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, tanpa berlama-lama kita langsung saja kepada narasumber hebat kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Teddy Victorius MPD, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Suparlin. Salam hangat dari Kota Zamrud Khatulistiwa, Kota Pontianak, tempat di mana saya berdomisili. Pak Suparlin, apakah suara saya jelas Bapak? Jelas Pak. Jelas ya? Ya, jelas. Apakah screen yang saya share ini bisa dilihat dengan jelas Bapak? Bisa dilihat dengan jelas Pak. Oke, kalau gitu kita mulai saja Pak Suparlin. Terima kasih banyak. Rekan-rekan yang saya hormati, walaupun pandemi sedang berlangsung, tapi bukan berarti kita tidak bisa berjumpa untuk kita saling belajar, saling berbagi. Dan dalam konteks hari ini kita akan membahas, mengupas tuntas tentang apa yang harus kita kuasai di zaman sekarang, di era digital sekarang, atau termasuk terkait dengan gerakan literasi nasional. Kita akan mengupas habis-habisan langkah-langkah menulis menghasilkan karya berupa buku ber-ISBN dan artikel ilmiah ber-ISSN. Dalam kesempatan berbahagia ini, izinkan saya banyak berbagi cerita, termasuk berbagi pengalaman terkait dengan gerakan yang saya dirikan, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, saya mohon izin kita melakukan 1-2 refleksi dulu, Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan gambar yang cukup mencengangkan ini. Bapak Ibu bisa lihat, itu audiens yang begitu ramai. Ini saya simpulkan begini Bapak Ibu, betapa banyak forum ilmiah yang saya hadiri baik sebagai penonton, peserta, ataupun pengisi workshopnya, pembicara. Saya simpulkan ada 4 jenis audiens Bapak Ibu. Ada 4 jenis audiens yang saya simpulkan, dan ini kemungkinan berlaku bagi kita semua Bapak Ibu, termasuk ketika kita dalam konteks virtual ini. Ada 4 tipe audiens yang saya simpulkan. Yang pertama adalah, Bapak Ibu bisa tebak, kira-kira tipe audiens seperti apakah ini? Bapak Ibu bisa unmute sendiri. Duduk manis. Oh, duduk manis. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Ini yang saya katakan sebagai tipe audiens yang kita cap sebagai patung, bahwa yang bersangkutan hadir mungkin karena terpaksa, mungkin karena surat tugas sudah dikeluarkan oleh kepala sekolah, kepala dinas, maka yang bersangkutan harus tanda kutip hadir dan terpaksa raganya hadir tapi jiwanya tidak Bapak Ibu.
Ini banyak sekali kita temukan dalam forum ilmiah. Lanjut, tipe audiens kedua. Bapak Ibu bisa tebak tipe audiens seperti apakah ini Bapak Ibu? Bisa di-unmute sendiri. Oke. Tertekan. Pasif. Oke, ini yang tipe, terima kasih Ibu sudah menjawab. Ini yang kita sebut sebagai tipe audiens sandera, bahwa yang bersangkutan hadir, memang terpaksa hadir, akhirnya bersangkutan seperti sandera. Hadir karena dalam kaitan, ya seperti tadi, surat tugas sudah keluar, terpaksa hadir, jiwanya tidak di situ. Itu tipe audiens yang kedua yang bisa saya simpulkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa setuju, bisa juga tidak setuju, tapi saya yakin ini yang sering kita temukan dalam forum ilmiah. Yang ketiga, tipe audiens yang ketiga, nah ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa prediksi kira-kira gambar apa ini yang menunjukkan tipe audiens ketiga yang bisa saya simpulkan? Teroris. Teroris. Nah, ini yang sangat berbahaya yang saya bilang bahwa ada tipe audiens, kalau dalam forum ilmiah tatap muka, itu yang biasa terjadi adalah ketika jam istirahat, itu singgah entah kemana, ketika masuk kembali yang bersangkutan entah kemana. Karena sekali lagi yang bersangkutan hadir karena surat tugas sudah keluar, akhirnya yang penting absensi terisi. Yang lebih parah adalah ketika yang bersangkutan hadir, colek kanan, colek kiri mengajak ngobrol. Dalam konteks kita pertemuan virtual seperti ini, bisa saja misalnya suaranya tidak di-mute-kan, terus begitu gaduh suasana meetingnya, yang ini yang kita sebut sebagai perusak suasana Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini bukanlah ketiga tipe audiens ini. Melainkan yang ini, yang keempat, yang terakhir yang bisa saya simpulkan selama ini. Bapak Ibu bisa tebak tipe audiens seperti apakah yang saya maksudkan ini? Ingin tahu. Yang ingin tahu ini yang kita sebut sebagai pembelajar. Nah, Bapak Ibu Belajar. Yes, luar biasa koreksinya. Ya, Bapak Ibu tadi barusan saya mau mengatakan, Bapak Ibu mungkin akan mengatakan ini harusnya pembelajar. Nah, sedikit saya koreksi Bapak Ibu, kalau pembelajar di KBBI bisa kita cek, adalah orang yang memberi pelajaran, yang membelajarkan. Jadi kita guru-guru adalah orang yang dikatakan pembelajar. Kita membelajarkan peserta didik kita. Tapi peserta didik, atau dalam konteks Bapak Ibu hadir di forum ini sebagai peserta, kita yang disebut sebagai orang yang belajar, atau disebut pembelajar, bukan pembelajar. Ingat Bapak Ibu, mulai hari ini jangan salah menggunakan diksi ini. Pembelajar yang ada B adalah orang yang membelajarkan. Tapi pembelajar adalah orang yang belajar. Jadi mari kita semua hadir di sini untuk sama-sama kita belajar. Maka dari itu kita adalah tipe audiens yang dikatakan sebagai pembelajar. Nah, Bapak Ibu, ini satu dua informasi yang bisa saya simpulkan ketika saya menghadiri berbagai forum, baik sebagai pembicara ataupun, nah ini suara dari siapa ini? Harus di-mute sampai dikatakan sudah teroris ini. Bukan ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan tipe audiens, saya mengkategorikan 4 tipe audiens ini dari, Bapak Ibu bisa di-mute-kan dulu. Ya, suara gaduh itu yang kita katakan sebagai teror dalam kegiatan kita. Nah, Bapak Ibu, saya mengkategorikan 4 tipe audiens itu bukan tanpa alasan, karena saya menggunakan teori psikologi pembelajar, di mana bahwa kita manusia dilahirkan dengan 2 tipe mindset, 2 pola pikir. Yang pertama yang berwarna biru ini yang kita sebut sebagai growth mindset. Itu pola pikir yang terus bertumbuh, Bapak Ibu. Tapi sebaliknya yang warna abu-abu itu disebut fixed mindset, yang artinya pola pikirnya itu tetap seperti kepala batu gitu loh Bapak Ibu. Kalau yang biru artinya kita akan senantiasa belajar, terus bertumbuh. Ini yang kita sepakati bersama bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat. Nah, kalau yang abu-abu itu biasanya dengan begitu banyak alibi, begitu banyak alasan. Biasanya kalau saya ketemu kawan-kawan di forum ilmiah, alasan pertama apa Bapak Ibu? Bisa tebak tidak? Katanya faktor U. Apa itu Bapak Ibu? Faktor usia. Jadi dikatakan kalau usia saya sudah beranjak, sudah dewasa, sudah tua, dikatakan saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Halo, alasan usia tidak layak kita jadikan sebagai pembatas kita untuk berkarya Bapak Ibu.
Dan begitu banyak alasan lainnya yang membuat orang yang fixed mindset itu senantiasa memiliki alasan untuk tidak bertumbuh. Ambil contoh, tidak bersedia ikut workshop dan sebagaimana mana mestinya. Nah, tapi Bapak Ibu yang hadir di sini, saya yakin adalah yang kelompok growth mindset. Itulah kenapa Bapak Ibu bersedia hadir meluangkan waktu untuk kita berbagi bersama. Nah, itu 1-2 teori pembelajaran pendidikan yang bisa saya share Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu bermain 1-2 kegiatan yang cukup menyenangkan. Bapak Ibu bisa siapkan dulu kertas kosong, pen atau pensil dalam waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya Bapak Ibu ya. Saya berikan waktu 5 menit, 3, 2, 1, selesai. Bapak Ibu, silakan di kertas kosong itu yang Bapak Ibu lakukan cukup mengikuti instruksi saya. Oke, sekali lagi cukup ikuti instruksi saya. Instruksi saya yang pertama cukup sederhana Bapak Ibu. Saya minta tolong dalam waktu 10 detik saja, Bapak Ibu di kertas kosong itu gambarkan sebuah pemandangan. Sekali lagi, gambarlah sebuah pemandangan dalam 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai Bapak Ibu, kita fair play, letakkan pen pensilnya, jangan tunjukkan gambar Bapak Ibu ke saya karena saya akan mencoba membaca pikiran Bapak Ibu dari jarak jauh virtual seperti ini. Bapak Ibu bisa saya simpulkan, saya bisa tebak bahwa kemungkinan Bapak Ibu akan menggambar gunung. Betul tidak Bapak Ibu? Coba di-unmute Bapak Ibu. Betul tidak bahwa Oke, Betul, Pak. kalau Bapak betul ya. Kita lanjutkan permainan ini, permainan sugesti ini. Bapak Ibu kemungkinan kalau punya waktu lebih, Bapak Ibu akan, terutama yang bapak-bapak ini, yang digambar bukan gunung satu saja, tapi gunung kembar. Betul tidak Bapak Suparlin? Betul, Pak. Kalau masih ada waktu, saya yakin di antara 2 gunung kembar itu ada garis jalan ya, betul ya? Kalau masih ada waktu, mungkin akan digambarkan awan, terus gambar 3 sebagai. Halo Pak, suaranya hilang Pak. Kenapa? Betul, Pak. Oke. Ya, kita virtual seperti ini, saya tidak bisa berinteraksi secara langsung, tapi saya yakin Bapak Ibu yang di rumah ini pasti senyum-senyum sendiri. Kenapa saya menggambar pemandangan gunung ya? Padahal saya meminta menggambar pemandangan, bukan meminta gambar gunung. Pemandangan bisa banyak sekali, bisa pantai, bisa air terjun, bisa langit, bisa hutan, bisa apapun. Tapi kenapa kita mayoritas menggambar gunung? Nah, ini ada satu teori pembelajaran, psikologi pembelajaran yang ingin saya ungkapkan. Bahwa kita selama ini sudah tersugesti. Mungkin Bapak Ibu masih ingat betul ketika kita di TK, Pak Guru, Bu Guru kita mengatakan, anak-anak kita hari ini akan menggambar pemandangan. Bapak Guru, Ibu Guru akan memberikan satu contoh. Contoh diberikan berupa apa? Pasti gambar gunung. Kemungkinan besar. Masuk SD, masuk SMP, masuk SMA ketika pelajaran seni lukis. Anak-anak kita hari ini akan gambar pemandangan. Contoh yang diberikan apa? Kemungkinan besar itu adalah gambar pemandangan berupa gunung. Nah, tanpa kita sadari, otak kita selama ini dari TK, SD, SMP, SMA, sudah diberikan sugesti bahwa pemandangan itu adalah gunung. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, bahwa otak kita secara dimensi psikologi, kita bisa memberi sugesti kepada otak kita. Termasuk selama ini Bapak Ibu, sugesti yang negatif yang sudah kita terima selama ini selaku pendidik, yaitu ambil contoh malas menghadiri forum ilmiah, ambil contoh workshop. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Karena kemungkinan besar mungkin ketika saya hadiri workshop, workshopnya tidak menyenangkan. Saya hadiri workshop, workshop itu kurang menyenangkan, tidak bermanfaat bagi saya. Saya hadir karena terpaksa. Itulah kenapa saya jadi sandera, saya jadi patung, saya jadi teroris. Itu Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di forum ilmiah virtual hari ini adalah guru-guru yang pembelajar yang bersedia belajar sepanjang hayat. Itulah kenapa Bapak Ibu hadir di sini. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. 1-2 teori pendidikan lagi, psikologi pendidikan lagi akan saya ungkapkan. Pertama, bahwa otak kita akan mudah tersugesti. Lanjut.
ini juga kita akan bermain satu permainan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh unmute dulu, yang berkenan bersedia untuk unmute untuk mengikuti sesi tanya jawab saya secara singkat boleh di unmute dulu. Terutama Bapak Suparlin, saya mengajak Bapak Suparlin harus ikut ini. yang saya ajak Bapak Ibu lakukan sangat sederhana. Saya akan memberikan 1-2 pertanyaan yang sangat sederhana terkait dengan warna. Oke, Bapak Ibu yang bersedia unmute silakan jawab dengan lugas, dengan tepat, dengan cepat. Saya akan bertanya tentang warna dari awan apa. Biru. Biru. Putih. Siapa bilang itu warna biru? Awan itu. Putih. Oke, kalau kapas. Putih. Putih. Oke, Putih. kalau kertas. Putih. Putih. Oke, saya kalau kawan-kawan yang hebat ini kalau lebih cepat, lebih lugas, saya akan bertanya tentang warna. Oke, saya akan sebutkan barangnya dan Bapak Ibu sebutkan warnanya. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke, awan. Putih. Kertas. Putih. Putih. Awan. Putih. Biru. Putih. Putih. Kapas. Hilang suara Bapak. Hilang suaranya, Pak. Oh, hilang suaranya. Kalau begitu, iya. Oke, sekali lagi, apakah sekarang jelas Bapak Ibu? Ya. Oke, saya ulangi, saya akan sebutkan nama barangnya. Bapak Ibu cukup sebutkan warnanya. Warna dari kapas apa Bapak Ibu? Putih. Kapas, Putih. kapas, Putih. sapu minumnya, Susu. sapu minumnya. Susu. Yes, yes. Jawaban Bapak Ibu. Oke, saya sudah kunci jawaban Bapak Ibu. Bapak Ibu jawabnya apa? Jawabnya sapu Minum air. susu. Oke, kena Bapak Ibu. Oke, sekarang di-mute-kan dulu biar kita suasana komunikasinya lebih terdengar jelas bagi saya. Oke, dulu. Oke, banyak di antara kita sudah tersugesti oleh pertanyaan-pertanyaan saya. Sejak kapan sapi itu minum susu, Bapak Ibu? Sejak kapan sapi minum susu? Makhluk hidup manapun akan minum yang namanya air. Tapi dengan 1-2 pertanyaan yang sangat sederhana, saya sudah berhasil memberi sugesti kepada otak Bapak Ibu bahwa sapi itu minumnya susu. Karena tadi warna kertas putih, warna awan putih, warna kapas putih. Yang putih adalah warna susu. Jadi Bapak Ibu mengatakan sapi minum susu. Oke, ini juga ada satu teori psikologi pendidikan yang ingin saya ungkapkan. Kita bukan hanya bermain-main saja Bapak Ibu. Bahwa ini bermakna bahwa otak kita, otak manusia bisa dengan mudah tersugesti. Contohnya tadi, buktinya tadi, dengan saya bertanya 1-2 pertanyaan sederhana, Bapak Ibu sudah tersugesti bahwa sapi itu minumnya susu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Lanjut Bapak Ibu, kita akan beranjak ke satu hal ini lagi Bapak Ibu. Saya akan mengambil satu kertas yang warnanya putih. Bapak Ibu bisa lihat kertas putih ini, Bapak Ibu? Bisa ya? Saya akan melakukan satu hal terhadap kertas putih ini. Apa yang Bapak Ibu lihat di kertas putih ini? Silakan di-unmute sendiri. Minimal saya membutuhkan 1 orang menjawabnya. Apa yang Bapak Ibu lihat dari kertas putih ini, Bapak Ibu? Pen. Coretan pen ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Yes, terima kasih. Nah, ini juga ada satu dimensi psikologi yang ingin saya ungkapkan Bapak Ibu. Bawaan manusia secara lahiriah, kita cenderung melihat hal negatif Bapak Ibu. Bahwa satu kertas putih tadi, hanya karena coretan pen yang setitik itu saja, Bapak Ibu langsung mengatakan bahwa yang Bapak Ibu lihat adalah coretan hitam pen itu. Bapak Ibu, saya sendiri mungkin tidak sadar bahwa kertas putih itulah yang harus kita lihat. Bahwa kita lupa bagaimana kertas putih ini begitu berharga, proses produksinya begitu panjang, pohon ditanam berapa tahun kemudian ditebang untuk diolah menjadi bubur kertas diolah menjadi kertas putih ditambah pemutih dan lain sebagainya. Jadilah kertas putih. Prosesnya begitu panjang. Tapi hanya karena satu tindakan saya dalam waktu 2 detik saya mencoretnya dan Bapak Ibu kita semua melihat hal negatif coretan hitam itu.
Nah, itulah yang sering kita lakukan bahwa Bapak Ibu, bahwa kita cenderung melihat hal negatif. Itulah yang cenderung kita lakukan, dan pertanyaannya adalah apakah kita bisa berubah Bapak Ibu? Apakah mindset negatif kita bisa kita ubah? Jawabannya tentu saja bisa Bapak Ibu. Walaupun agak janggal. Ingat, zona nyaman, ini namanya juga nyaman, kita di dalamnya sudah nyaman, kalau kita beranjak keluar pasti terasa aneh, terasa janggal. Ambil contoh sederhana sekali Bapak Ibu, saya akan memberikan satu gerakan tangan yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Bapak Ibu yang bersedia berkenan coba katupkan kedua tangan Bapak Ibu. Ngeri. Tiap hari ya kayak itu. Katupkan kedua tangan Bapak Ibu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu merasa lebih nyaman jempol bagian kanannya di atas atau yang kiri Bapak Ibu? Silakan dijawab, di-unmute. Kanan. Ada yang kiri. Kanan. Ada yang kanan. Oke, terima kasih. Kita tidak usah berkonflik ria di sini. Ada yang kanan, ada yang kiri. Yang ingin saya ungkapkan begini Bapak Ibu. Coba yang kanan merasa nyaman, digeser ke yang kiri. Yang kiri nyaman, silakan geser ke kanan. Ketika kita bergeser, berpindah seperti ini, apa perasaan kita Bapak Ibu? Kalau saya merasa sangat risih, kok aneh sekali sih? Saya terbiasa dengan jempol kanan di atas, tapi sekarang pindah ke kiri. Sungguh aneh bagi saya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Bahwa ini sederhana sekali, bahwa berubah itu bahkan hal sederhana saja membuat kita tidak nyaman. Nah, ini contoh selanjutnya Bapak Ibu. Coba silakan silakan menyilakan kedua lengan Bapak Ibu. Kalau saya nyamannya sebelah kiri yang di bagian atas. Bapak Ibu mungkin mengatakan sebelah kiri. Nah, mau kanan mau kiri nggak masalah, tidak masalah. Coba Bapak Ibu geser aja, pindahkan lengannya. Yang Bapak Ibu rasakan pasti sekali lagi merasa tidak nyaman, merasa risih. Ini membuktikan bahwa tolong di-mute-kan dulu Bapak Ibu suara gaduhnya. Itu teror yang luar biasa. Mungkin Bapak Superlin bisa bantu di-mute-kan dulu kawan-kawan kita. Yes, kita singkirkan teror itu dulu. Oke, yang ingin saya ungkapkan sederhana Bapak Ibu. Bahwa berubah itu membuat kita tidak nyaman. Itu sangat lumrah Bapak Ibu. Nah, tantangan saya bagi Bapak Ibu, saya menantang Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu ambil kertas yang tadi, coba tanda tangan beberapa kali. Kalau sudah terbiasa yang di sebelah tangan kanan, sekarang coba pindah sebelah tangan kiri. Ada tidak yang mampu tanda tangan kanan dan kiri itu bentuknya sama persis? Kalau ada yang mirip, yang sama persis tunjukkan ke saya akan mengirimkan paket spesial dari Pontianak Bapak Ibu. Ada tidak? Saya berikan waktu 1 menit untuk menerima tantangan ini Bapak Ibu. Pak Suparno bisa disamakan tanda tangannya Pak, kanan dan kiri? Ya. Saya jamin tidak akan sama karena di tangan yang sama pun tak bisa. Itulah kenapa saya katakan bahwa berubah itu memang menimbulkan begitu banyak resiko. Pertama, ketidaknyamanan. Kedua, berubahnya kita, bahkan tanda tangan pun bisa menyebabkan kualitas yang berbeda dari tanda tangan kita. Nah, itu 1-2 hal terkait dengan psikologi pendidikan yang saya ungkapkan. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana berubah itu tidak nyaman? Tenang, sapi saja bisa minum susu ya Bapak Ibu ya. Tenang, semua bisa tergantung kita kok yang berubah. Ingat, sapi aja bisa minum susu. Nah ini uji bola lampu karena kita secara virtual agak kurang berjalan dengan baik. Saya langkahi saja yang ini. Oke, yang ingin saya ungkapkan sekali lagi bahwa secara psikologi pendidikan, apapun yang saya ungkapkan dari tadi, walaupun terkait dengan game-game yang tadi kita mainkan, itu semua masuk akal ya Bapak Ibu ya. Bisa diterima oleh akal sehat kita ya Bapak Ibu ya. Itulah dimensi psikologi pendidikan. Terima kasih jawaban Ibu. Oke, kita berlanjut Bapak Ibu. 1-2 pengantar saya terkait dengan kita selaku orang yang harus senantiasa belajar, yang dicap sebagai pembelajar Bapak Ibu. Kita hari ini belajar sebagai pembelajar untuk nantinya selepas
pertemuan virtual ini kita menjadi orang yang disebut pembelajar. Kita belajar untuk membelajarkan orang. Saya yakin Bapak Ibu pasti setuju, Bapak Ibu. Lanjut, Bapak Ibu, saya bukan berpolitik ria di sini, tapi kita harus ingat betul apa kata Bapak Proklamator kita, bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau yang disebut jas merah. Ini saya ungkapkan satu hal yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Ada 4 gambar telepon genggam di layar Bapak Ibu. Yang pertama yang besar seperti itu, yang kalau dilempar ke ayam, ayamnya langsung mati mendadak. Ini yang pada tahun 80 begitu terkenal Bapak Ibu. Mereknya Motorola. Bentuknya sangat dan beratnya Nah, itu ada suara teror lagi. Bapak Supari, tolong di-mute-kan Bapak. Terima kasih. Nah, Motorola ini adalah produk Amerika yang begitu besar, begitu berat, tapi begitu terkenal di zaman itu. Tapi ketika pada tahun 2000 awal, memang dia melakukan satu inovasi besaran dan menghasilkan yang namanya Nokia. Jauh lebih kecil, jauh lebih ringan. Ayo, saya tebak Bapak Ibu, HP pertama pasti 330 ya Bapak Ibu ya. Suara gaduh itu tolong dimatikan sebentar. Ya, terima kasih. Oke, sekali lagi saya tekankan bahwa dengan satu inovasi bentuk dan berat, Nokia akhirnya mengalahkan Motorola. Motorola tenggelam, mati waktu itu. Tahun 2000 awal, saya yakin Bapak Ibu HP pertamanya seperti punya saya, yaitu yang 3360 atau 330. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, lanjut di tahun-tahun berikutnya, masih tahun 2000, Nokia dimatikan, dilengsarkan oleh BlackBerry. Karena inovasi yang BlackBerry lakukan, yang Kanada lakukan, dengan BBM-nya, messaging-nya, berwarna begitu cepat, pesannya terkirim segala macam. Akhirnya Nokia dilengsarkan. Tapi BlackBerry juga tidak bertahan lama, Bapak Ibu. Inovasi besar-besaran dilakukan oleh Samsung, oleh Korea Selatan pada tahun 2011. Akhirnya apa? BlackBerry sekarang hari ini masih muncul nggak nama produknya? Tidak, Bapak Ibu. Karena sudah dimakan oleh inovasi yang dilakukan oleh Samsung yang jauh lebih mutakhir. Tapi hati-hati Samsung saat ini sudah muncul yang namanya Oppo, sudah muncul yang namanya Xiaomi. Saya sendiri saja pakai Xiaomi Redmi, Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga banyak menggunakan Xiaomi Redmi. Dan ini saya tekankan apa? Bahwa inovasi itu bisa membuat kita bertahan hidup, membuat kita mampu berkejar dengan perkembangan zaman. Kalau tidak kita lakukan inovasi, kita akan tenggelam oleh zaman. Nah, dalam kaitan dengan Bapak Ibu selaku pendidik, apa inovasi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Satu di antaranya adalah kita menggerakkan literasi nasional. Itulah yang digaung-gaungkan oleh pemerintah kita untuk bangsa ini tidak lagi berada di zona keterbelakangan, kemiskinan yang karena efek dari buta huruf itu. Kita jadikan anak didik kita sebagai orang-orang yang literat. Nah, hari ini kita akan membahas mengupas tuntas terkait dengan literasi itu. Lanjut, ya Bapak Ibu tadi saya ungkapkan bahwa jika tidak berubah, kita semua akan dilindas oleh zaman Bapak Ibu. Nah, itu 1-2 pengantar dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu memberikan 1-2 motivasi bagi kita. Saya pribadi mendirikan gerakan guru membaca dan menulis bukan untuk hanya mengejar penerbitan buku, tapi saya juga ingin mengedukasi Bapak Ibu terkait dengan kita termotivasi untuk berkarya berkelanjutan. Memang pada akhirnya produk akhirnya berupa buku ber-ISBN ataupun artikel jurnal ber-ISSN, itu yang akan kita kupas habis-habisan di sesi utama nanti, karena itu adalah target utama kita, produk akhir kita. Ini 1-2 bioprofil saya, yang nanti sekiranya kalau memang ini berkaitan dengan profesi Bapak Ibu, terkait dengan tupoksi Bapak Ibu, kita bisa berdiskusi ria Bapak Ibu. Jangan khawatir, perjumpaan kita di virtual ini masih tetap akan berlanjut nantinya di WhatsApp kali Telegram. Jangan sungkan untuk kita saling berkontak, saling bersilaturahmi Bapak Ibu ya. Saya senang sekali, bahagia sekali hari ini kita berkumpul. Mungkin ada kawan-kawan yang dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Itulah kenapa saya terus menggiatkan gerakan ini, karena ini menambah silaturahmi saya dengan kawan-kawan se-Nusantara. Lanjut Bapak Ibu, satu hal yang saya paling ingat, bahwa orang boleh pandai setinggi langit,
tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Ini kata bijak dari almarhum Pramudia Anantatur yang kemudian menggelitik saya, memancing saya untuk kemudian saya melakukan sesuatu bahwa saya harus menulis, saya harus meninggalkan sesuatu pada peradaban ini. Itu yang membuat saya mendirikan gerakan guru membaca dan menulis, termasuk gerakan murid membaca dan menulis, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa workshop di 2019 tahun lalu begitu aktif kami berkeliling seluruh Nusantara tatap muka, tapi ketika di 2020 ketika pandemi menyerang kita bahwa tatap muka tidak mungkin lagi kita lakukan, tapi puji Tuhan kita melakukan satu perubahan, satu adaptasi. Kalau tatap muka tidak bisa, kita harus gunakan teknologi. Itulah kenapa kita berkumpul di sini. Sepanjang 2020, G2M2, GM3 melakukan workshop secara virtual. Itulah yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu. Lanjut, Bapak Ibu. Satu pertanyaan yang sangat penting, Bapak Ibu yang berkenan menjawab, tolong di-unmute. Bapak Ibu, kalau saya bertanya, kalau kita dicap sebagai kaum intelek, saya yakin semua setuju. Tapi pertanyaan saya, apa buktinya bahwa kita kaum guru layak dicap sebagai kaum intelek? Apa buktinya Bapak Ibu? Silakan dipikirkan, direfleksikan sejenak Bapak Ibu. Yang berkenan menjawab, silakan di-unmute dan berikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang berkenan menjawab Bapak Ibu? Apa buktinya bahwa kita para guru, pendidik profesional, layak dicap sebagai kaum intelek? Silakan Bapak Ibu. Halo, Bapak Supardim? Ya, Pak. Oke, sepertinya kawan-kawan kita begitu terkesima Pak ya dengan gambar gunung tadi ya. Kalau gitu saya tanya ke Pak Supardim. Pak Supardim, kita sesama pendidik nih Pak. Kita dicap sebagai kaum intelektual, itu apa buktinya Pak? Versi Pak Supardim, tidak ada jawaban salah Bapak. Silakan. Kalau menurut saya kita berkarya, Pak. Iya, setuju sekali. Karya itu berupa apa Bapak? Bisa dalam bentuk tulisan atau video pembelajaran dan sebagainya. Nah, luar biasa dan jawabannya langsung tepat sekali. Saya memang mau arahkan ke situ, Pak Supardim. Terima kasih, jawaban luar biasa. Oke, mungkin kita akan mengatakan bahwa bukti saya sebagai kaum intelektual adalah saya memiliki gelar SPD misalnya. Saya memiliki gelar MPD misalnya. Itu memang membuktikan bahwa kita orang intelektual. Yang membedakan kita dengan maaf kata, misalnya sopir, misalnya, itu kan mereka tidak mempunyai bukti otentik bahwa mereka itu orang intelektual. Tapi SPD, MPD itu satu bukti di antara buktinya. Bukti selanjutnya bahwa saya mampu membuat RPP perangkat pembelajaran yang begitu banyak, ya itu memang buktinya juga. Apalagi saya mampu membuat soal LKS, LKPD yang banyak, itu memang bukti bahwa kita adalah kaum intelektual. Tapi saya memang mau arahkan, Pak Supardim jawabannya luar biasa, saya mau arahkan bahwa itu semua bukti intelektualitas kita, itu kan tidak kita bawa sampai mati. Kalau tidak kita rekam dalam ISBN, Bapak Ibu. Andai saja tulisan kita rekam dalam ISBN yang diterbitkan oleh Perpusnas RI, nama kita akan tercantum di peradaban ini. Inilah yang tadi saya singgung oleh terkait dengan kata bijak Bapak almarhum Pramudia. Kita boleh pandai setinggi langit, tapi selama kita tidak menulis, kita akan ditelan dari peradaban, hilang dari sejarah. Nah, yang saya tunjukkan bukan untuk menyombongkan diri Bapak Ibu, tapi saya ingin memotivasi Bapak Ibu untuk satu di antaranya di web Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Web ini bertahan sepanjang masa selama dia tidak breakdown saja. Bapak Ibu kalau masuk ke web ini, kalau Bapak Ibu melakukan pencarian dengan nama saya, Teddy Victorius, selaku pengarang, Bapak Ibu akan menemukan berapa jumlah nama saya sudah tercantum di peradaban ini, yang di bawah ini, warna kuning ini. Nama saya baik sebagai editor, penyunting, ataupun penulis sendiri, saya sudah merekamkan nama saya di peradaban ini sejumlah 283, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang bergabung di sini mungkin sudah ada yang berkarya juga, mungkin sudah ada yang mencatatkan namanya di peradaban ini melalui web
Perpusnas RI bahwa karya kita dalam bentuk buku ber-ISBN sudah ditelurkan dan sudah bisa dinikmati oleh kawan-kawan kita, tidak hanya mereka tapi juga anak cucu kita, Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan almarhum Pramudia bahwa kita boleh raga kita tidak di sini, tapi karya kita yang sudah direkam legalitasnya oleh Perpusnas, kita tinggalkan untuk anak cucu kita, Bapak Ibu. Ini yang akan kita kejar dalam workshop ini. Target akhir kita berupa produk buku ber-ISBN dan artikel jurnal ber-ISSN. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kita sebenarnya baru masuk ke topik utama loh Bapak Ibu, yaitu penulisan naskah buku ber-ISBN dan nantinya naskah artikel jurnal ber-ISSN. Di judul ini sendiri mengandung dua variabel Bapak Ibu. Pertama, penerbitan. Kedua, apa saja. Percuma kita banyak menulis Bapak Ibu. Ambil contoh kita menulis diari kita, jurnal kita, menulis soal segala macam, menulis catatan harian segala macam. Tapi kalau sekedar menulis, itu tulisan kita akan lewat begitu saja ketika kita dipanggil oleh Maha Kuasa, raga kita dipanggil, apapun tidak lagi kita tinggalkan. Tapi andai saja tulisan-tulisan itu diolah sedemikian rupa, RPP kita, kumpulan RPP kita, soal-soal kita buat dalam bentuk kompilasi, kita rekam dengan ISBN, kita terbitkan, itulah menjadi bukti jejak kita di peradaban ini, itulah bahwa kita adalah kaum intelektual. Nah, variabel kedua terkait dengan buku ber-ISBN, tentu saja Bapak Ibu akan mengatakan apa saja naskah buku yang bisa kita ISBN-kan. Jangan khawatir Bapak Ibu, itu yang akan kita ungkapkan hari ini. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit tertawa ria sebentar. Bapak Ibu silakan baca sekilas apa yang saya tunjukkan di layar. Sambil saya pandu saja Bapak Ibu. Lee Kai-fu mengarang sebuah buku How to Change a Wife in 30 Days yang artinya kurang lebih bagaimana mengubah istri Anda dalam 30 hari. Ini saya yakin Bapak Suparlin juga tertarik untuk membeli buku ini. Saya juga tertarik, Pak. Hanya dalam 1 minggu, buku dengan judul ini terjual 2 juta eksemplar. Ternyata setelah diteliti, judulnya itu salah cetak. Judul seharusnya adalah How to Change Your Life in 30 Days. Bagaimana mengubah hidupmu dalam 30 hari. Padahal judul ini jauh lebih cetar membahana. Tapi dengan judul yang betul seperti ini, dalam 1 minggu hanya terjual 3 buku saja. Ini memang cukup menggelikan, tapi ini saya tunjukkan dengan satu tujuan Bapak Ibu. Bahwa buku-buku kita, ini ambil contoh beberapa buku saya, yang menjadi etalase buku kita adalah judul. Jadi, berhati-hatilah dalam menyusun judul buku kita. Nah, triknya seperti apa? Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau kita kupas semua hari ini, pertemuan virtual 5 hari 5 malam, mungkin 5 jam pun nggak akan selesai. Tapi setelah pertemuan virtual ini, saya akan membuat satu kelas virtual, kelas pendampingan penulisan melalui grup WhatsApp. Nanti akan panitia undang Bapak Ibu. Saya mohon izin dengan Bapak Ibu panitia juga. Kita akan melakukan kelas pendampingan penulisan naskah buku ber-ISBN dan artikel jurnal ber-ISSN selama 1 bulan gratis. Silakan Bapak Ibu gunakan kesempatan ini, kita akan berdiskusi ya. Oh, luar biasa, terima kasih Ibu. Nantinya grup itu khusus bagi kawan-kawan yang ingin menerbitkan buku. Jadi kalau yang tidak ingin menerbitkan buku atau artikel jurnal, tolong tidak bergabung ke situ, biar komunikasi teman-teman yang di grup itu benar-benar efektif dan terarah. Jadi kita akan lakukan pendampingan selama 1 bulan, kita akan kupas habis-habisan dari judul, bagaimana menentukan judul yang menjual. Ingat, judul seperti etalase toko. Kita akan masuk nggak ke toko yang etalasenya gelap, tidak menarik, kotor, jorok? Saya yakin tidak. Itulah yang akan kita lakukan di kelas pendampingan nanti. Dari judul sampai sinopsis, termasuk saya akan ungkap habis-habisan terkait dengan seluk-beluk penerbitan. Saya akan infokan juga link yang mungkin Bapak Ibu sudah nantikan, link penerbit mayor, bagaimana menerbitkan buku kita di penerbit mayor secara gratis. Ambil contoh Gramedia, kapan lagi kita buku kita
terpajang di Gramedia Nusantara. Ini pasti cita-cita kita semua selaku penulis. Nah, kalau kita mampu menembus penerbit mayor, kita tidak membayar sepersen pun, tapi malah kita dibayar karena sistem royalti. Itu yang akan kita coba kejar, Bapak Ibu. Sesuatu yang cukup susah memang, tapi kita coba. Nah, selain penerbit mayor, kita akan juga membahas tuntas terkait dengan penerbit minor atau self-publishing juga akan kita bahas, tapi itu penulis harus berbayar. Dan keputusan ini silakan ditentukan oleh penulis dan ditentukan oleh kualitas naskah Bapak Ibu. Itu yang akan kita kupas habis-habisan nanti di grup WhatsApp kita, di kelas pendampingan kita, dari penulisan sampai ke penerbitan Bapak Ibu. Kita berlanjut Bapak Ibu. Rahasia naskah buku Anda segera diproses penerbit. Mungkin Bapak Ibu pernah bermaksud menerbitkan buku, mengirimkan naskah ke penerbit, tapi ditolak oleh penerbit. Saya sendiri mengalami ini, Bapak Ibu, sebelum saya mendirikan G2M2. Penolakan itu memang menyakitkan, Bapak Ibu. Itulah kenapa sampai ketika saya menerbitkan buku, ditolak, dan sampai akhirnya proses itu berlanjut dan berhasil, saya mendirikan G2M2 dalam kaitan dengan saya ingin membantu kawan-kawan yang ingin menerbitkan buku, tapi tidak sampai harus ditolak oleh penerbit. Nah, itulah dalam konteks edukasi yang saya berikan dalam kegiatan workshop. Nah, ini 1-2 rahasia yang ingin saya ungkapkan, Bapak Ibu. Dari halaman awal sampai halaman sinopsis itu harus kita lengkapi. Kalau lengkap seperti ini, saya yakin penerbit manapun tidak akan lagi menolak naskah kita karena tidak lengkap. Saya pernah alami di mana naskah saya ditolak karena tidak mencantumkan profil penulis lah, daftar pustaka ketika materi buku saya itu materi karya ilmiah, ditolak. Dan ingat, ditolak itu menyakitkan dan membutuhkan waktu begitu panjang, Bapak Ibu. Dan ini saya ungkapkan hari ini, sekedar di muka saja, di kulit saja, kita akan bahas habis-habisan di grup pendampingan kita. Lanjut, Bapak Ibu, saya akan kupas tuntas dari halaman awal. Di halaman awal, Bapak Ibu, kita cukup mencantumkan nama kita selaku penulis, boleh tambahkan gelar kalau buku kita bersifat ilmiah, dan cantumkan judul buku kita, boleh tambahkan kaki judul. Itu saja, tidak usah dihias apapun, tidak usah diutak-atik apapun, karena nantinya tugas dari penerbit, mereka punya tim desainer, punya tim layouter, tim profesional semua, yang akan mengolah halaman sederhana ini menjadi seperti ini. Kalau bukunya, ini bukunya. Dan sangat menarik Bapak Ibu, desain covernya segala macam, mulus sekali. Jadi yang kita lakukan sederhana di halaman awal. Cukup nama kita dan judul buku kita. Lanjut, setelah halaman awal kita mungkin akan masuk ke lembar persembahan. Lembar persembahan ini bersifat opsional, boleh masuk, boleh tidak. Tapi saya sarankan kawan-kawan, masukkan saja. Kapan lagi kita mengekspos keluarga kita, misalnya buku ini saya persembahkan untuk anak-anak saya tercinta, saya persembahkan kepada ayah ibu tercinta, misalnya. Lakukan aja seperti itu yang seperti saya lakukan. Semua buku saya cantumkan untuk keluargaku tercinta, nama istri saya masukkan, nama anak-anak saya masukkan. Kapan lagi nama-nama mereka direkam oleh peradaban. Nah, lanjut setelah halaman persembahan, pastikan Bapak Ibu ada yang namanya lembar kata pengantar dan lembar prakata. Satu di antaranya sudah bisa membuat kita lolos mendapatkan ISBN. Cuman pertanyaannya Bapak Ibu, nah hari ini mulai sekarang juga saya ingin mengoreksi apa yang sudah terjadi secara keliru selama ini. Saya yakin di skripsi Bapak Ibu, di tesis Bapak Ibu, termasuk skripsi saya juga, saya menjadi korban selama ini. Bapak Ibu menuliskan kata pengantar ataukah prakata yang di bawahnya ditulis penulis. Saya yakin, saya langsung jawab saja Bapak Ibu, saya yakin 9 dari 10 orang di antara kita pasti menulis kata pengantar, terus di bawahnya penulis. Itu yang saya bilang salah, itu yang saya bilang keliru. Mulai hari ini Bapak Ibu pribadi, termasuk nanti disampaikan ke rekan-rekan sejawatnya, ke anak didik Bapak Ibu yang mungkin mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia terkait dengan menulis, pastikan kalau yang ditulis oleh penulis adalah disebut prakata, bukan kata pengantar. Sekali lagi, jadi di skripsi kita, kalau yang di bagian bawah ditulis penulis, itu harusnya judulnya di atas itu prakata, bukan kata pengantar. Kenapa? Karena kata pengantar ditulis oleh orang lain.
disebut juga pengantar. Jadi ambil contoh ini, buku saya yang pertama waktu itu Desember 2018, saya baru menulis loh Bapak Ibu, baru mengenal dunia penulisan, tapi dengan pesat saya bisa menulis sampai hari ini dalam 1 tahun lebih, sudah menulis 19 buku. Nah, di kata pengantar ini, saya meminta yang terhormat Profesor Enoch Mariani, Guru Besar UPI, untuk mengisi lembar kata pengantar ini, Bapak Ibu. Ingat, bukan penulis yang mengisi lembar kata pengantar. Kalau yang penulis isi adalah prakata. Tapi Bapak Ibu, kalau terkait dengan kata pengantar, meminta orang-orang besar, orang-orang hebat menulis kata pengantar untuk kita, saya yakin mereka tidak punya waktu banyak untuk kita. Yang saya lakukan bagi semua buku saya menulis kata pengantarnya, tinggal saya kirim ke orang yang bersangkutan. Ambil contoh yang ini, saya kirimkan ke Prof. Enoch Mariani, tinggal beliau oke, dan saya langsung cantumkan di buku saya. Tapi kalau kita mengharapkan beliau meluangkan waktu menuliskan kata pengantar untuk kita, mungkin memakan waktu berminggu-minggu. Mungkin, maklum, orang-orang hebat itu kan orang-orang sibuk. Jadi, kalau Bapak Ibu mau kata pengantar dari orang-orang hebat, Bapak Ibu siapkan kata pengantar sendiri, kirim ke orang hebat itu, tinggal di-oke-kan orang-orang itu, dan tinggal kita cantumkan saja. Demikian, Bapak Ibu. Lanjut, kata pengantar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang merah ini kata pengantar, dan di bawahnya ini oleh penulis. Jadi kalau penulis menuliskannya, itu harus disebut kata pengantar. Tapi saya sendiri waktu itu mencantumkan sekapur siri. Waktu itu saya masih bego-begonya, Bapak Ibu masih belum tahu tentang teori ini. Sekapur siri itu sama dengan kata pengantar. Jadi sekali lagi, kata pengantar dan sekapur siri waktu itu ditulis oleh orang lain, oleh pihak lain. Tapi kalau bagian yang ditulis oleh penulis itu disebut prakata, ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, setelah lembar kata pengantar atau prakata, Bapak Ibu lengkapi dengan daftar isi, ini harus ada. Kalau tidak ada, naskah ini pasti ditolak oleh penerbit. Kalaupun lolos dari penerbit, mungkin penerbit tidak secara cermat mengeceknya, penerbit lalu mengajukan ISBN ke Perpusnas. Perpusnas tidak akan menerbitkan ISBN yang naskahnya tidak ada daftar isi. Jadi tolong dicamkan Bapak Ibu. Nah, untuk daftar isi, Bapak Ibu cukup mencantumkan nama-nama judul-judul bab atau subbabnya tanpa perlu repot-repot mengurus penomoran yang titik-titik segala macam. Khusus nanti di fasilitasi G2M2 yang saya kelola, Bapak Ibu tidak usah direpotkan dengan penomoran naskah, dengan menghias naskah. Mungkin dengan penerbit lain akan diminta untuk isi nomor, tapi kalau di G2M2 kita bebaskan terkait dengan hal teknis seperti ini. Penulis tidak usah capek-capek, tidak usah pusing-pusing terkait dengan penomoran, karena biasanya, jangankan Bapak Ibu, saya sendiri aja ketika mengurus penomoran, kadang begitu susahnya. Jadi kosongkan, nantinya akan diurus oleh tim layout kita nantinya. Nah, setelah daftar isi, tentu yang menjadi utama isi buku kita. Nah, khusus isi buku kita, nanti kita akan bahas selanjutnya. Setelah isi buku, jangan lupa cantumkan juga lembar profil lengkap penulis atau profil singkat penulis, tidak masalah. Yang terima kasih, di-mute-kan dulu. Di situ ada teror lagi, sharing. Boleh tolong di-mute-kan dulu kawan kita. Sebagai misalkan contoh ini, nah, kita masuk lagi itu yang seperti ini. Boleh di-mute-kan dulu Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, khusus di profil penulis, saya sarankan Bapak Ibu mencantumkan benar-benar apapun prestasi yang Bapak Ibu peroleh selama ini. Ingat, bukannya untuk menyombongkan diri, tapi kita untuk memotivasi para pembaca buku kita. Dan yang paling penting adalah cantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Karena saya pribadi mengalaminya. Nomor kontak saya cantumkan, saya ditawari oleh penerbit dari Amerika, Lambert Publishing, untuk bekerja sama, Bapak Ibu. Bayangkan, kita penulis, kita cantumkan nomor kontak kita, buku kita beredar kemana-mana, kita tidak tahu, dan mungkin buku itu dibaca oleh orang-orang hebat, penerbit hebat, yang kemungkinan nantinya akan mengajak kita kerjasama, Bapak Ibu. Jadi di bagian profil penulis, silakan Bapak Ibu ungkapkan apapun
apapun prestasi Bapak Ibu, dan jangan lupa nomor kontaknya. Dan cara menulis profil penulis itu harus menggunakan orang ketiga tunggal, dan proses penulisan trik strateginya seperti apa kita akan kupas lebih mendalam di kelas pendampingan kita nantinya. Lanjut Bapak Ibu, di bagian terakhir adalah sinopsis. Nah, ada 1-2 ketentuan di sinopsisnya, kita akan kupas tuntas juga di bagian kelas pendampingan nanti. Tapi di sinopsis sekali lagi, jangan repot-repot urus ini itu. Karena tim desainer yang akan mengurusnya, Bapak Ibu. Ambil contoh, buku Wajah Pendidikan Abad 21. Oh, ternyata saya tidak bawa bukunya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, nah, desainnya akan dibuat cantik seperti ini, Bapak Ibu. Sinopsis yang ditampilkan di belakang buku kita akan dibuat cantik seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk menghias naskahnya. Nanti biar tim layout, tim desainer yang akan mengurus semuanya, Bapak Ibu. Oke, lanjut cerita Bapak Ibu. Kita sudah mengupas terkait dengan isi buku, format buku. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita karyakan? Nah, Bapak Ibu, saya yakin ibarat kita mendayung 2-3 pulau kita lampaui, Bapak Ibu yang rekan-rekan kita yang merupakan ASN terkait dengan kenaikan pangkat. Nah, inilah kesempatan untuk Bapak Ibu memperoleh angka kredit. Jangan hanya saja mengejar sertifikat, ya, angka kreditnya hanya berapa. Mungkin Bapak Ibu ada 1-2 di antara Bapak Ibu atau kawan-kawan kita di luar yang tertarik mengikuti workshop hanya mengejar sertifikatnya saja, yang 32 JP itu. Walaupun saya bukan ASN, tapi saya tahu itu semua Bapak Ibu. Maaf bukannya menyinggung, tapi saya arahkan Bapak Ibu, bagaimana kalau kita menghasilkan karya untuk dikenang peradaban dan kita sekaligus sebagai kawan-kawan ASN memperoleh angka kredit 4 Bapak Ibu. Kalau buku 4 angka kredit, kalau artikel ilmiah angka kreditnya 2, kalau di jurnal ilmiah tingkat provinsi atau tingkat nasional tapi belum terakreditasi. G2M2 sendiri mengelola jurnal nasional yang belum terakreditasi, jadi kita bisa membantu memfasilitasi kawan-kawan ASN dari 4A ke 4B yang membutuhkan artikel ilmiah diterbitkan. Kita bisa tampung di Pro Edu, nanti saya akan ungkapkan lebih dalam Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa peroleh 2 angka kredit di situ. Nah, lanjut cerita Bapak Ibu. Terkait dengan buku, mayoritas kawan-kawan kita di komunitas G2M2 menulis banyakkan itu menulis puisi. Karena kalau menulis puisi itu tidak terbebani dengan hal-hal ilmiah, dengan ketentuan ilmiah. Kalau Bapak Ibu mau memperoleh angka kredit sejumlah 4, pastikan puisi yang Bapak Ibu tulis itu minimal 40 untuk angka kredit 4, atau Bapak Ibu bisa tulis 20 puisi saja untuk angka kredit 2. Kalau cerpen, minimal 10 cerpen untuk angka kredit 4. Nah, kalau novel, cukup 1 novel yang langsung setara angka kreditnya 4. Itu yang banyak dilakukan oleh kawan-kawan kita di komunitas G2M2 terkait dengan peroleh angka kredit. Tapi bukan berarti kita hanya fokuskan pada kawan-kawan ASN. Saya pribadi non-ASN. Kita juga fasilitasi kawan-kawan non-ASN yang hanya sekedar ingin menunjukkan namanya di peradaban ini. Menghasilkan buku-buku terkait dengan novel, puisi, dan mungkin skripsinya mau dibukukan, juga bisa saya arahkan nantinya. Itu yang akan kita bahas. Ini, kawan-kawan saya yakin pasti sudah memiliki PTK bagi kawan-kawan guru, atau mungkin PTS bagi kawan-kawan kepala sekolah. Naskah yang sudah jadi itu, naskah berupa laporan penelitian itu, Bapak Ibu dengan sedikit usaha saja, yang Bapak Ibu lihat di ada teror lagi, Pak Suparlin, seperti kita diteror oleh suara lagi. Bapak Ibu yang suaranya tadi, ya tolong di-mute-kan dulu. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan yang warna ini, yang warna ungu ini, itu adalah sistematika laporan penelitian Bapak Ibu. Nah, ketika kita mau bukukan, ketika kita mau ISBN kan, kita lakukan sedikit perombakan saja ke bagian yang warna hijau ini, untuk memastikan bahwa buku Bapak Ibu nantinya diperhitungkan angka kreditnya. Kalau Bapak Ibu langsung membukukan laporan penelitiannya tanpa merombak sistematikanya,
buku Bapak Ibu bisa terbit ISBN, saya bisa bantu ISBN-kan buku itu, tapi buku itu ketika dinilai oleh asesor tidak akan dinilai karena sistematika bukunya tidak sesuai. Jadi kalau Bapak Ibu, banyak kan kawan-kawan kita penulis itu memang menggunakan buku laporan penelitiannya menjadi buku ISBN. Karena kenapa? Memang sudah punya produknya kan, laporan penelitian sudah ada, tinggal diubah menjadi seperti ini formatnya, sistematika buku. Sampai ke bagian penutup. Kalau formatnya sudah seperti ini, kita akan kupas bagian ini juga di kelas pendampingan kita. Kalau laporan penelitian Bapak Ibu sudah dibuat dalam bentuk sistematika buku seperti ini, saya jamin angka kredit pasti diperoleh oleh Bapak Ibu. Karena sistematika ini disampaikan, tidak muncul di buku 4 Bapak Ibu. Buku 4, buku 5, kalau Bapak Ibu yang kawan-kawan AS pasti tahu betul dengan buku 4, buku 5, karena itu adalah panduan untuk kenaikan pangkat. Tidak dikupas sistematika buku ini, tapi sistematika ini saya peroleh dari Profesor Puji Astuti, seorang guru besar yang sekaligus asesor untuk kenaikan pangkat tingkat nasional yang 4B ke atas Bapak Ibu. Jadi ini bocoran yang sangat bermanfaat saya yakin bagi Bapak Ibu yang ingin naik pangkat. Pastikan laporan penelitian Bapak Ibu diolah sedemikian rupa menjadi sistematika buku, kita terbitkan dan kita pakai untuk kenaikan Bapak Ibu. Pasti aman. Lanjut Bapak Ibu. Ini 1-2 contoh buku-buku yang sudah pernah kita terbitkan. Ini buku-buku saya Bapak Ibu. Ada Jurnal Pro Edu juga sampai hari ini sudah terbit di nomor 1, volume 1, nomor 4. Bulan Oktober ini terbit. Artinya sudah edisi keempat Bapak Ibu. Kita terbit tiap Januari, April, Juli, dan Oktober. Oke, ini beberapa buku saya yang terkait dengan ilmiah, terkait dengan penelitian, praktik baik, dan gagasan ilmiah. Kalau kita tidak mau repot-repot terkait dengan hal-hal ilmiah, kita bisa arahkan saja. Ambil contoh, ini yang saya petik dari kata bijak ini. Pelajaran yang dilihat langsung di depan mata jauh lebih berharga dibandingkan buku manapun. Artinya, ayo kita tulis pengalaman saja. Kalau kita tulis pengalaman, ambil contoh kita menulis puisi. Puisi kan ungkapan hati, ungkapan pikiran. Itu kan kita nggak usah takut dengan plagiarisme. Kecuali Bapak Ibu ambil copy paste puisi orang, itu baru plagiarisme, mengambil hak cipta orang lain. Tapi kalau kita mengungkapkan unek-unek perasaan kita dalam bentuk cerpen, novel, puisi, catatan diari, itu kan tidak melanggar hak cipta manapun. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak mau ambil risiko hal-hal ilmiah, kita arahkan ke tulisan fiksi. Ini contoh-contoh di antaranya. Antologi puisi, ini juga, ya, selain antologi puisi, ini juga cerita inspiratif. Ada juga yang fiksi terkait dengan catatan harian seorang guru. Saya pikir kita para guru pasti memiliki banyak kasus ya, banyak cerita gitu ya. Bapak Ibu bisa ungkapkan dalam tulisan, dan itu bisa dibukukan Bapak Ibu. Dan buku ini dikaitkan dengan buku dalam bidang pendidikan. Nah, dalam kaitan dengan DUPAK, buku ini bisa dinilai 4 angka kreditnya. Tapi hati-hati, buku dalam bidang pendidikan, pastikan ini menyangkut bidang pendidikan. Jadi arahkan terkait dengan, ambil contoh, pengembangan pendidikan karakter, atau apa segala macam terkait dengan pendidikan. Catatan harian seorang guru, pastikan mengupas tuntas terkait dengan pembelajaran pendidikan. Dan ini bisa dinilai 4 angka kreditnya, Bapak Ibu. Fiksi juga bisa cerpen, bisa novel. Nah, kalau Bapak Ibu, misalnya, langkah pertama bagi saya untuk menuliskan buku secara pribadi, individual, mungkin berat bagi saya. Kenapa enggak saya arahkan misalnya, oke, saya tulis buku yang karya kolektif saja misalnya, bahwa karya buku kolektif itu lebih dari 1 penulis. Tapi kalau kawan-kawan yang memikirkan DUPAK, buku yang lebih dari 4 orang penulis, itu tidak bisa dinilai angka kreditnya Bapak Ibu. Kalau mau angka kredit itu maksimal 4 orang. Nah, ada ketentuan porsi angka kreditnya. Yang saya ingat betul, kalau 2 penulis pertama 60% angka kreditnya, penulis kedua 20% angka kreditnya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa menulis buku secara individual berat, ajak kawan-kawan lain untuk menulis buku karya kolektif. Tapi ingat catatannya, kalau lebih dari 4 penulis, tidak bisa dihitung untuk angka kredit. Nah, buku-buku karya kolektif ini yang saya munculkan ini, ambil contoh buku ini.
Bapak Ibu bisa lihat berapa jumlah kontributor. Bapak Ibu, ada 100 lebih orang di sini. Buku-buku ini, ini juga ada 100 orang lebih penulis kontributor. Nah, buku-buku ini saya hasilkan ketika saya selesai melaksanakan workshop. Saya ajak kawan-kawan, ayo kita tinggalkan jejak yuk dari workshop ini, termasuk workshop hari ini, saya akan ajak kawan-kawan untuk meninggalkan sebuah jejak. Saya akan pandu Bapak Ibu, saya berikan fasilitas terbit gratis, jadi Bapak Ibu silakan nanti saya akan arahkan. Kita akan memiliki buku seperti ini, buku antologi, karya kita bersama, tapi buku-buku seperti ini sekali lagi tidak bisa untuk angka kredit, karena lebih dari 4 penulis Bapak Ibu. Nah, yaitu yang saya tunjukkan, kontributor lebih dari 100 orang Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan panduan karya kolektif. Bapak Ibu yang berkenan untuk terlibat berkarya bersama dalam buku karya kolektif, saya arahkan Bapak Ibu untuk menulis puisi, buku puisi kita, buku antologi kita adalah buku antologi puisi. Muncul lagi suara teror itu. Tolong di-mute-kan dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya berencana untuk workshop ini dan workshop sebelumnya di tanggal 10 kemarin saya lakukan satu workshop juga. Saya diundang oleh Universitas Tidar dari Magelang untuk melakukan workshop, dan untuk meninggalkan jejak saya juga memandu mereka para peserta termasuk Bapak Ibu yang hari ini peserta di workshop ini. Kita akan menelurkan satu antologi puisi yang judulnya Rasa Ini. Jadi kurang lebih judulnya Rasa Ini. Bapak Ibu silakan ungkapkan unek-unek apapun, mau rasa kangen, rasa rindu, sudah lama tidak mengajar, bahkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rasa cinta, rasa apa, mungkin rasa penyesalan juga, rasa apapun silakan diungkapkan dalam bentuk puisi. Bapak Ibu tolong kirimkan yang berkenan ikut di kegiatan fasilitasi penerbitan gratis ini. Ingat, gratis, kecuali Bapak Ibu kalau ingin karyanya dicetak. Saya nggak mungkin nanggung biaya cetaknya Bapak Ibu, saya tidak mungkin nanggung biaya pengirimannya. Oke, tapi khusus penerbitannya saya sudah bekerja sama dengan penerbit, ini gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin terlibat silakan kirimkan 2 puisi, maksimal 15 baris. Bapak Ibu tidak usah khawatir puisi seperti apa Pak Teddy, apakah harus ini, harus itu, tidak usah. Ini namanya puisi bebas. Puisi bebas, hanya pastikan sesuai tema rasa ini dan maksimal 15 baris. Nah, kita beri tenggat waktu 3 November, beberapa hari lagi, pada pukul 12 WIB sudah masuk ke Japri saya, Bapak Ibu. Ini nomor WhatsApp pribadi saya. Silakan kontak saya kapanpun Bapak Ibu, tapi saya lebih suka dihubungi chat. Kalau ditelepon, kadang kalau kondisi seperti ini saya ditelepon, saya tidak mungkin mengangkat telepon saya. Ketika saya mengajar lagi Zoom mengajar di kelas-kelas saya tidak mungkin mengangkat telepon. Oke, jadi saya lebih cenderung memilih untuk chat, karena chat bisa kapanpun saya chat, bahkan tengah malam, dini hari ketika saya belum tidur saya akan membalas chat Bapak Ibu. Konsultasi kita tidak terikat oleh waktu Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan sungkan untuk hubungi saya, untuk bersilaturahmi, untuk berdiskusi. Ya, Bapak Ibu silakan ketikkan langsung di chat Japri saya, pastikan sesuai tema dan pastikan tidak menyinggung soal SARA, tidak menyinggung soal sensitif ini Bapak Ibu, dan saya minta tolong pastikan tidak menggunakan bahasa chat Bapak Ibu. Bahasa chat yang ambil contoh misalnya yang disingkat menjadi YG, untuk disingkat menjadi UTK, bagaimana disingkat menjadi BGM. Saya minta tolong dengan hormat tulis yang secara lengkap dengan bahasa yang enak, karena kita akan terbitkan, saya akan melakukan seleksi, saya akan melakukan pemolesan juga terkait dengan diksi, bahasa segala macam, baru kita akan terbitkan Bapak Ibu. Pastikan di bawah judul puisi Bapak Ibu tuliskan nama dan asal instansi ya Bapak Ibu ya. Contohnya Tukul Arwana dalam kurung misalnya SMA Pasti Bisa. Kalau bisa juga domisilinya misalnya Jambi apa segala macam, tolong dituliskan seperti itu karena kita mau membuktikan bahwa buku ini benar-benar karya penulis senusantara Bapak Ibu. Dan sekali lagi penerbitannya kita gratis. Ini bentuk fasilitas saya dengan penerbit yang saya ajak kerjasama, saya diberi fasilitas gratis untuk penerbitan ini Bapak Ibu. Oke, lanjut.
Nah, terkait dengan penulisan sudah kita bahas, dan sekarang kita akan bahas sekilas terkait dengan penerbitan. Selama ini yang penerbit minor Bapak Ibu ya. Kalau penerbit mayor Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan yang saya tampilkan ini. Semua diurus oleh misalnya contoh Gramedia yang penerbit mayor. Mereka yang urus layoutnya, mereka urus semuanya, kita bahkan dikasih royalti. Tapi kalau misalnya naskah kita tidak mampu tembus penerbit mayor, kita terbitkan sendiri, G2M2 bisa fasilitasi, dan ini adalah fasilitas hasil kerjasama saya dengan beberapa penerbit se-Nusantara. Sebelum saya kerjasama dengan mereka, saya sudah hubungi total 28 penerbit se-Indonesia, dan yang mampu mengiyakan untuk semua fasilitas ini. Ambil contoh ini Bapak Ibu. Dari atas yang ada semi colornya sampai di bagian bawah ada soft copy Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau yang pernah menerbitkan buku di penerbit, saya yakin 9 dari 10 penerbit tidak bersedia memberikan soft copy. Buku-buku saya yang pertama, 2 buku saya yang pertama, saya cetak sebelum saya mendirikan G2M2, buku seperti ini, saya tidak diberikan soft copy Bapak Ibu. Saya minta soft copy buku saya yang notabene adalah karya saya, tapi saya harus, waktu itu 2018, saya harus mengeluarkan uang 350.000 untuk soft copy-nya Bapak Ibu. Bayangkan, padahal itu karya kita loh. Tapi sangat wajar bahwa penerbit tidak bersedia melakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita diberikan soft copy, berarti kita bisa cetak di luar dong. Tidak cetak dengan penerbit dong. Nah, itulah kenapa banyak kan penerbit tidak bersedia memberikan soft copy. Karena mereka maunya kita mencetak buku kita di tempat mereka. Tapi G2M2 berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa penerbit yang bersedia memberikan semua fasilitas ini, dari desain cover, cetak warna, sampai nantinya soft copy, pembatas buku, gratis ongkir ke penulis, perpusnas, buku kita juga akan bertengger di perpustakaan daerah domisili penerbit dan perpusnas RI nantinya. Ini semua fasilitas yang akan kita peroleh nantinya. Terkait harga yang berjalan selama ini dari 600-an sampai 700-an untuk memperoleh semua fasilitas ini. Dan ingat, ini bisa kita peroleh dengan penerbit yang sudah kita ajak kerjasama. Ini terkait dengan penerbitan, nanti lebih detailnya terkait dengan penerbit mayor sampai minor, kita akan kupas di kelas pendampingan kita. Bapak Ibu, kita berlanjut. Saya pikir sudah 1 jam lebih ya saya bercakap-cakap seperti ini. Ternyata melelahkan sekali Bapak Ibu ya. Walaupun kalau tatap muka, saya lebih suka workshop tatap muka Bapak Ibu. Kalau saya workshop tatap muka itu bisa 3 hari Bapak Ibu. Tapi kalau tatap muka itu saya merasa tidak capek untuk bercakap-cakap, berbuih-buih. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada interaksinya. Saya mengajak mereka bermain game, bahkan bernyanyi, bergembira ria. Tapi kalau dengan virtual seperti ini, walaupun sudah berkali-kali saya lakukan, workshop virtual, tapi saya masih merasa aneh Bapak Ibu, karena saya hanya ngobrol dengan laptop. Saya hanya berbicara dengan laptop saja Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sana mendengarkan saya atau tidak. Itu saya tidak bisa cek. Itu kenapa saya merasa sedikit risih kalau saya melakukan workshop virtual. Dengarkan Pak. Terima kasih Ibu, luar biasa. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut Bapak Ibu. Ini sangat penting Bapak Ibu. 10 kesalahan umum yang saya temukan selama saya menyunting buku-buku Bapak Ibu. Ambil contoh, 1, kesalahan pertama, spasi sebelum tanda baca. Bapak Ibu saya pancing, yang warna hijau atau biru yang betul Bapak Ibu? Biru, Pak. Biru Pak. Biru. Luar biasa, terima kasih, luar biasa kawan-kawan hebat. Yang biru yang betul. Biru Pak, biru. Luar biasa. Saya pribadi sering menemukan yang hijau. Tolong pastikan titik atau koma atau tanda tanya, tanda seru, tanda baca, tolong seperti yang biru, tidak diberi spasi. Itu pertama. Kesalahan kedua yang saya temukan, tolong berikan garis miring, bukan garis miring, diitalikan untuk bahasa asing. Ambil contoh yang hijau. Sekarang yang hijau yang betul ya. Ambil contoh penulis menerapkan random sampling. Random sampling itu kan bahasa Inggris, bahasa asing, jadi tolong dimiringkan. Itu kesalahan kedua yang sering saya temukan. Kesalahan ketiga, kata depan melawan awalan di. Bapak Ibu, saya tantang lagi nih, kita main kuis lagi nih. Saya dengar panitia sudah menyiapkan hadiah. Betul ya Pak Suparlin ya? Hadiah apa yang sudah disiapkan Pak untuk kuis ini Pak? Yang hijau atau yang biru Bapak Ibu? Yang betul? Hijau, Pak. Hijau. Yang biru berarti salah ya Bapak Ibu? Semuanya betul.
Yes, luar biasa. Ingat itu pemain kuis saya sering pancing Bapak Ibu. Biru benar. Dua-duanya. Yang biru kayaknya Yang benar biru juga. yang betul, Pak. Kalau Betul, hijau itu betul. menunjukkan pasti. Biru Kalau yang biru itu menunjukkan kata kerja. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih jawaban Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Yang hijau itu betul, yang biru juga betul. Yang hijau adalah kata depan, jadi harus pasti. Nah, yang biru itu awalan di untuk kata kerja, yang kata pasif, kata kerja pasif tidak boleh pasti. Mohon maaf rekan-rekan yang berbahasa Indonesia, saya bukan mengajari Bapak Ibu, maaf ya, tapi saya ungkapkan apa yang saya temukan selama ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau kata depan itu harus ada spasi, tapi kalau kata kerja pasif tidak boleh spasi. Ini hal-hal yang sangat remeh, tapi bisa merusak mutu naskah kita Bapak Ibu. Lanjut ke poin keempat yang saya temukan. Alinea Bapak Ibu, selama ini saya yakin Bapak Ibu, oke saya persingkat saja. Ini yang gaya bahasa Indonesia, yang gaya Indonesia Bapak Ibu, ada alinea, ada seperti ini. Dan tidak ada. Bapak Ibu tolong di-mute-kan dulu Bapak Ibu. Oke, kita bandingkan dengan gaya spasi ini. Yang tidak ada alinea, tapi harus ada interspace. Ini versi barat. Kalau Bapak Ibu baca buku bahasa Inggris, kemungkinan mereka menggunakan ini. Tapi sering juga buku yang menggabungkan ini. Ada alineanya, ada spasi enternya juga. Penerbit biasa melakukan ini karena dekat aspek estetika saja. Lanjut, pesan kelima yang perlu saya temukan. Nah, saya uji lagi kemampuan Bapak Ibu. Kita main kuis lagi. Yang hijau atau yang biru yang betul Bapak Ibu? Yang biru, Pak. Yang biru. Luar biasa. Yang biru, Yang Pak. biru yang betul. Tapi sering tidak kita mengucapkan tolak ukur. Iya, sering. Yang hijau, Pak. Yes, yang hijau yang salah. Punggawa itu juga salah. Yang betul kata bakunya adalah praktik. Itulah Yang kenapa benar disebut itu yang yang biru betul. Yang benar yang Sama. biru. Tapi yang Kalau sering dicari yang hijau, Pak, bukan praktekku. iya betul Ibu. Sekarang kalau atlet atau atlet yang betul Bapak Ibu. atlet. Atlet. Yes. Atlet. Atlet. Ya, itulah kenapa disebut atletik. Iya. Jadi kata baku itu kita harus perhatikan ya Bapak Ibu ya, biar tidak merusak naskah atau kualitas naskah buku kita. Lanjut, ini kapitalisasi walaupun terkesan remeh, tapi ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Saya pernah temukan penulis yang bahkan namanya sendiri tidak diberikan huruf besar Bapak Ibu. Bayangkan. Yang ketujuh, typo. Nah ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Solusinya adalah proofreading Bapak Ibu. Proofreading artinya kita baca ulang kembali naskah kita. Typo, ambil contoh misalnya kita menulis kesalahan, tertulisnya kelasahan misalnya. Itu kan sangat merusak naskah buku kita, betul ya Bapak Ibu ya. Saya pribadi juga penulis, saya juga penyunting. Ketika buku saya sebelum saya naikkan ke penerbit, saya baca berulang-ulang Bapak Ibu. Tapi tidak jarang saya temukan penulis yang malas tanda kutip langsung menyerahkan ke saya untuk mengeceknya. Dan itu banyak saya temukan kesalahan ketik Bapak Ibu. Mungkin saya bisa temukan beberapa kesalahan ketik, tapi mungkin saja saya juga matanya manusia tidak menemukan semua kesalahan itu. Akhirnya ketika buku itu dicetak, ditemukan masih ada kesalahan ketik. Ingat, itu kesalahan bukan kesalahan editor loh, bukan penerbit loh, walaupun memang kami ada mengeceknya. Tapi ingat, penulis bertanggung jawab penuh pada kualitas naskahnya, untuk kemudian nanti dipoles oleh tim editor nantinya. Jadi saya minta tolong kawan-kawan yang mau menerbitkan buku, pastikan typo itu yang salah ketik itu Bapak Ibu perbaiki lewat proofreading, yaitu baca berulang-ulang Bapak Ibu. Lanjut kesalahan ke-8 yang bukan sering, ini pernah saya temukan. Bahasa chat yang tadi saya singgung di puisi kita. Saya pernah temukan laporan penelitian yang dibukukan di ESPN kan, saya temukan ada penyingkatan OTK. DGN.
itu tidak boleh dimunculkan ya Bapak Ibu ya. Saya pernah mengurus di naskah yang GM3, Gerakan Murid Membaca dan Menulis, anak-anak yang menulis cerpen, itu bahkan ada anak yang tulis WK, 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 WK. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya ketawa gitu ya. Kalau ketawa dalam dialog, oke, dialog berarti kan itu kan bersifat bahasa langsung ya, kalimat langsung. Tapi ini bukan. Jadi anak itu sengaja tulis di bagian bawah WK, WK, WK panjang begitu loh. Jangan lakukan ini di naskah Bapak Ibu nantinya ya. Nah, yang 9 juga ada yang menyinggung yang ini jarang saya temukan, tapi saya pernah temukan yang bersifat sara, bersifat rasis, menyinggung soal suku tertentu, dan menyinggung ini dalam kaitan dengan merendahkan. Tolong tidak lakukan ini Bapak Ibu. Kita menelurkan karya untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukan untuk buku kita dibaca oleh halayak ramai, terus menimbulkan konflik, menimbulkan prahara nantinya. Hindari syarat untuk naskah buku kita Bapak Ibu. Yang ke-10, tolong saya minta dengan hormat kalau buku Bapak Ibu ketika dimasukkan ke G2 M2 untuk difasilitasi penerbitannya, tolong tidak dihias Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu capek-capek memberikan frame, memberikan gambar ini itu semua akan diatur oleh tim kita nantinya. Fontnya font biasa saja yang sudah saya ungkapkan tadi, nanti saya akan munculkan di kelas pendampingan kita. Jangan munculkan gambar-gambar yang Bapak Ibu peroleh dari Google, karena itu melanggar hak cipta loh Bapak Ibu loh. Nah, tidak usah buat frame apapun, intinya tidak perlu dihias, karena nantinya tim dari kami yang akan melakukannya. Oke, itu 10 kesalahan umum yang sering saya temukan. Berlanjut Bapak Ibu, saya percepat ini terkait dengan artikel jurnal. Kalau saya mau bahas artikel jurnal, itu saya butuhkan waktu minimal 3 jam untuk mengupasnya Bapak Ibu. Nah, tapi saya akan persingkat. Intinya begini Bapak Ibu, tidak semua di antara kita yang membutuhkan artikel jurnal. Kemungkinan kawan-kawan kita yang ASN yang dari 4A ke 4B, ataupun yang tertarik untuk tantangan ini, yang akan menerbitkan artikel jurnal. Artinya hanya segelintir orang yang tertarik untuk artikel jurnal. Tapi kami, ProEdu, memfasilitasinya juga. Tapi terkait dengan penjelasan detailnya, akan saya nanti sampaikan di kelas pendampingan saja. Artinya saya memberikan pembimbingan yang terarah bagi mereka yang berkepentingan saja. Sekali lagi, kita ungkapkan secara permukaan kulitnya saja. Yang bisa saya ungkapkan ke kawan-kawan, bahwa mungkin ada di antara kita bingung dengan ISBN dan ISSN. Bapak Ibu yang bisa saya tekankan di sini, mereka ada dua kode yang berbeda. Di sebelah kiri ISBN, di sebelah kanan ISSN. Terkesan sama tapi beda. ISBN itu untuk buku atau karya yang dipublikasikan sekali saja. Ambil contoh buku kita, terbitnya sekali saja. Sebaliknya, ISSN itu untuk publikasi berkala. Ambil contoh jurnal ProEdu misalnya, yang kami kelola. Atau majalah kan berkala. Misal majalah mingguan, majalah bulanan, termasuk koran. Koran kalau mau didaftarkan itu ISSN, bukan ISBN. Karena koran itu kan koran harian misalnya. Jadi kalau berkala itu ISSN, kalau sekali terbit itu ISBN. Nah, ISBN sendiri diurus oleh Perpusnas RI. Jadi mereka yang berhak untuk menerbitkan ISBN. Sedangkan untuk ISSN jurnal itu diurus oleh LIPI yang berada di Bandung dan markas besarnya itu di Paris, Prancis. Jadi Paris, Prancis yang berhak menerbitkan ISSN melalui LIPI untuk kita. Jadi kemarin kami G2M2 mengurus ISSN untuk jurnal ProEdu sampai melewati markas besar di Prancis itu sampai kemudian LIPI menerbitkan ISSN kami. Kami juga harus menggandeng kerjasama dengan Mitra Bestari. Mitra Bestari artinya perguruan tinggi, Bapak Ibu. Lanjut cerita Bapak Ibu, secara singkat ini adalah ProEdu. Ini halaman cover depannya. Ini cover belakangnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini sudah terbit 4 kali 1 tahun ini. Maksimal kami memperhatikan kualitas dan memperhatikan kelayakan untuk dihitung angka kreditnya. Satu edisi hanya kami mampu atau memperbolehkan muat maksimal 15. Maksimal 15. Artinya ada ketentuan di buku 4, jurnal yang akan dihitung angka kreditnya adalah yang maksimal 15 artikel.
Itu kami perhatikan karena kami juga membantu kawan-kawan untuk kenaikan pangkat. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ada dari Kalimantan Barat penulisnya, ada dari Kepri, ternyata Bu Tri Handayani dari Tanjung Jabung Barat. Mungkin beliau juga bergabung di workshop kita hari ini ya. Beliau juga ikut serta di artikel ilmiahnya di ProEdu. Ada juga dari Sumatera Barat, ada juga dari Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada NTB bahkan, ada dari Bali, bahkan dari Kepulauan Posek, Tanjung Pinang, kita memfasilitasi penulis Nusantara, Bapak Ibu. Nah, jurnal kita ini jurnal nasional, belum terakreditasi, jadi setara angka kredit 2, Bapak Ibu. Lanjut, Bapak Ibu, nah, ini contoh contoh cetaknya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ISBN, yaitu yang elektronik itu tidak dalam bentuk cetak. Khusus kawan-kawan yang ASN yang untuk naik pangkat kan butuh hasil cetaknya. Maka dari itu kami G2M2 menerbitkan dalam bentuk cetaknya, bukan yang bentuk elektronik Bapak Ibu. Tapi juga kawan-kawan akan diberikan soft copy-nya nantinya. Lanjut Bapak Ibu, ini panduan penulisannya terkait dengan gaya selingkung jurnal. Jurnal itu banyak sekali Bapak Ibu, ada jurnal tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional. Ada begitu banyak jurnal, dan ingat masing-masing jurnal itu memiliki gaya selingkung masing-masing. Gaya selingkung maksudnya sistematika sendiri. Ambil contoh ProEdu, ini gaya selingkung yang kami terapkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menerbitkan artikel jurnal di ProEdu, harus mengikuti sama persis panduan ini. Bisa untuk yang hasil penelitian, hasil pemikiran seperti ini konsepnya, gaya selingkungnya, ini untuk hasil penelitian, ini gaya selingkungnya, dan ini kita akan kupas habis-habisan bagi penulis yang berminat. Nanti boleh secara 4 mata, dalam artian WhatsApp kapanpun saya akan pandu Bapak Ibu. Dan lebih istimewa di G2M2 kami ada tim redaksi khusus yang kalaupun artikel Bapak Ibu tidak layak muncul di jurnal, kami ada tim khusus yang akan memoles artikel itu untuk sampai nantinya layak terbit Bapak Ibu. Dan kami juga memperhatikan gerakan literasi berkelanjutan. Setiap edisi kami memberikan slot terbit gratis Bapak Ibu. Ambil contoh edisi yang terbaru Oktober ini, kami bahkan memberikan Suaranya hilang. Hilang suaranya, Pak. terkoneksi, Pak Suparlin. Oke, sudah mulai, Pak. Oh, oke. Dengar. Tadi sempat ya, Pak ya. Oke. Saya lanjutkan, tinggal sedikit lagi, Bapak dan kawan-kawan semua. Oke, ini saya lewatkan saja. Ini terkait dengan similarity. Nanti saya akan bagi kawan-kawan yang bersedia untuk menerbitkan artikel jurnal yang berkepentingan khusus di sini, saya akan pandu secara detail di kelas pendampingan nanti. Oke, saya pikir materi-materi saya dalam waktu 1,5 jam saya sampaikan. Yang ingin saya tutup adalah bahwa terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat yang merah ini, your deeds today define your future. Yang artinya adalah apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan, mendefinisikan masa depan kita. Bapak Ibu hari ini mungkin menjadi pembelajar, tapi nanti kelak esok menjadi pembelajar, itu ambil contoh sebagai penulis. Kita hasilkan karya kita Bapak Ibu. Minimal begini Bapak Ibu, kita menggerakkan gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah. Di kelas kita sampaikan ke anak-anak, nak, ingat baca loh, karena literasi itu sangat penting bagi kalian. Kalian harus baca tulis ya, ingat ya. Kita memberikan perintah seperti itu, tapi kalau ada anak yang kritis, Pak, Bu, Bapak atau Ibu sudah menulis belum? Sudah membaca belum? Nah, kalau Bapak Ibu belum menghasilkan satu karya apapun, kan kita ngomongnya kayak giginya ompong Bapak Ibu ya. Tapi andaikan kalau Bapak Ibu sudah menghasilkan karya, misalnya saya pribadi masuk ke kelas, nah anak-anak harus banyak membaca ya, banyak menulis ya, karena Bapak sendiri sudah menulis begitu banyak buku. Anak-anak kalau mau baca silakan pinjam buku Bapak. Nah, kita kalau
berbicara seperti itu kan kita rasanya memiliki taring yang lebih tajam untuk menggerakkan orang lain untuk membaca dan menulis. Ingat, literasi baca tulis itu adalah literasi dasar. Negeri ini masih berkutat pada literasi yang masih terbelakang. Kita di posisi 60 menurut survei internasional, kita peringkat 60 Bapak Ibu dari 61 negara yang disurvei. Kita hanya menang dari satu negara di Afrika, yaitu Botswana. Bayangkan, kemampuan membaca kita, literasi kita dicap sebagai negara di peringkat kedua dari bawah Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong dengan hormat kita semua pendidik, kita semua guru yang juga terlibat dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, kita telurkan karya berupa buku ISBN yang mungkin akan dibaca oleh anak cucu kita. Jadi, usaha kita hari ini menentukan masa depan kita nantinya. Sebagai penutup, saya ingatkan sekali lagi, kita ada yang tadi fasilitas terbit gratis, pengumpulan puisi, untuk ikut serta diambil contoh, ini contoh-contoh karyanya di buku antologi puisi, karya kolektif, dan kita juga hari Senin nanti kan hari ini Sabtu, besok libur ya, kita ya libur aja dulu lah. Senin nanti kita akan mulai kelas pendampingan online kita melalui grup WhatsApp. Kita akan buat grup WhatsApp khusus yang melibatkan kawan-kawan yang khusus, kawan-kawan yang ingin menerbitkan buku atau artikel. Yang tidak bersedia tolong tidak ikut serta supaya memberikan satu kenyamanan bagi kawan-kawan lain supaya pendampingan kita terarah. Kita akan mulai tanggal 2 November sampai 30 November. Saya akan pandu, kita akan berdiskusi sampai naskah Bapak Ibu siap dan layak terbit di jurnal ProEdu atau di ISBN nasional. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, bukan penutup dalam artian kita tidak berjumpa lagi Bapak Ibu. Ingat, silaturahmi kita tetap harus kita jalin. Sebagai penutup, tetap saya sampaikan bahwa apapun yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita kelak. Demikian dari saya kembali ke Bapak Supardin. Terima kasih kawan-kawan. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Dedi. Pak Teddy Victorius, luar biasa sekali materinya. Terima Ini kasih Pak, Bapak. ini kita buka sesi tanya jawab Pak ya? Boleh Pak, silakan Oke. dipandu saja. Bapak Ibu, untuk 30 menit, lebih kurang 30 menit ke depan, kita coba buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan unmute-kan suaranya atau audionya. Bapak Supardin dan Bapak Teddy. Ya, silakan Bu. Bu Iya, siapa Bu? dengan Ibu. Iya, silakan Bu Nurus ya. Iya, Pak. Baik, Bapak Teddy, mohon Ya, Ibu Nurul. izin tanya. Jika saya sekarang golongan kebetulan masih 3A karena baru lolos CPNS 2019 tahun lalu. Jika saya ingin menerbitkan artikel, artinya saya butuh dari 3B ke 3C. Apakah beberapa tahun yang akan datang ini Bapak Teddy bisa membantu saya untuk menerbitkan artikel atau jurnal ilmiah juga atau bagaimana Pak? Karena memang mungkin kalau sekarang saya masih harus terus membaca, harus mempelajari banyak artikel, jadi pada saat saya nanti bisa membuat artikel atau jurnal ilmiah, saya bisa minta tolong ke Pak Teddy atau bagaimana Pak kiranya? Ya, terima kasih Ibu Nurul. Ya, oke, saya langsung jawab aja Pak Supardin. Iya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Oke, terkait dengan penerbitan artikel Ibu nantinya terkait dengan dupak Ibu, pastikan bahwa untuk yang kenaikan pangkat itu kita bergeraknya sesuai dengan buku 4 dan buku 5. Nanti saya akan bagikan buku ini yang terbaru 2019 ya Bapak Ibu ya. Banyak di antara kawan-kawan kita yang masih menyimpan buku 4, buku 5 yang 2016. Itu yang edisi lama Bapak Ibu. Yang edisi terbaru akan saya bagikan nanti 2019 terbaru. Di situ kan mencantum misal dari 3A ke 3B harus berapa pikinya apa segala macam, dari 3B ke 3C segala macam, itu kan ada aturan yang harus kita penuhi. Dipastikan Bu Nurul yang dari 3A ke 3B penuhi itu semua apa yang ditentukan. Nah, terkait dengan penerbitan artikel Ibu, kalau tidak salah ingat, saya pribadi bukan ASN ya Bapak Ibu ya, tapi saya orang yang
sering ditanya soal doa karena saya membantu di gerakan guru membaca dan menulis ini, dan kawan-kawan arahkan ke kenaikan pangkat mereka. Tidak ada salahnya juga Bapak Ibu, ingat sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke, terkait dengan yang artikel jurnal, kalau tidak salah ingat saya, itu dari 4A ke 4B Bapak Ibu. Mohon koreksi saya kalau saya salah. Jadi kalau Bapak Ibu mau dari 4A naik ke 4B itu wajib hukumnya untuk menerbitkan artikel jurnal. Dan saya di K2M2 bisa fasilitasi kawan-kawan di jurnal ProEdu dengan 2 angka kredit. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu Nurul tadi, apakah ke depan saya bisa bantu? Tentu Ibu, selama Ibu adalah peserta workshop Y2M2 yang dilaksanakan oleh IGI, selama Ibu profesinya guru, saya dengan tangan terbuka untuk membantu Bapak Ibu. Jangan khawatir. Jadi kapanpun senantiasa mau kontak saya, silakan Bapak Ibu. Apakah itu cukup menjawab Ibu Nurul? Iya, cukup Pak. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Ya, silakan Apa Ibu. kita membuat modul mata pelajaran termasuk juga jurnal ilmiah atau seperti apa Pak? Modul ya Ibu ya? Iya. Oh, modul, oke. Karena mungkin Bapak Ibu termasuk Ibu Nurul belum membaca buku 4 secara detail, di buku 4 juga disinggung modul Bapak Ibu. Modul itu dikaitkan dengan buku ber-ISBN, tapi perlakuannya bukan 4 angka kreditnya, melainkan 3. Kalau saya tidak salah ingat 3 angka kreditnya. Dia tidak dihitung sebagai buku ISBN yang 4 angka kredit, dia tidak juga dihitung sebagai artikel jurnal. Artikel jurnal itu bukan, modul itu bukan artikel jurnal. Dan selama ini memang saya sudah pernah membantu kawan-kawan yang mengurus modul. Coba saya masih simpan foto. Buku ada di gudang saya, buku beliau, tapi sempat saya foto untuk sebagai penyemangat kawan-kawan yang ingin mengurus modul. Karena ini sangat terkait dengan pengajaran kita di kelas kan, modul kita bisa kita pakai untuk di kelas kan. Nah, Iya. Bapak Ibu, apakah bisa lihat yang saya tunjukkan di gambar ini? Ini saya sempat foto yang di gudang saya. Saya simpan di gudang karena bukunya sangat banyak, Bapak Ibu. Sampai hari ini sudah ada 300-an judul buku yang saya bantu. Coba lihat judulnya. Judulnya adalah Tidak terlihat Pak. iya, modul kimia. Buram. Ya. Oke, judulnya adalah modul kimia. Tebal buku modul ini kurang lebih 4 cm, Ibu. Ini buku tertebal yang pernah saya urus, Bapak Ibu. Kalau nggak salah, saya masuk ke grup Bapak Ibu juga. Saya kirim ke grup juga. Nanti aja lah, Bapak Ibu. Nanti ketika kita kelas pendampingan saja. Intinya begini, Bapak Ibu. Bahwa modul pun termasuk diktat, itu memang sempat kami beberapa kali urus sampai hari ini juga, itu dipakai juga untuk DUPAK, tapi perhitungannya berbeda, bukan 4, bukan 2 angka kreditnya, tapi ada perhitungan sendiri, modul sejumlah 3 angka kreditnya. Demikian Ibu Nurul, ada angka kreditnya juga, jangan khawatir untuk modul, Ibu. Ya baik, cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nurul, nanti pastikan bergabung di grup khusus untuk pendampingan penulisan, Bu Nurul. Nanti saya akan bagikan semua soft copy yang dibutuhkan untuk terkait dengan penulisan, penerbitan, bahkan untuk kenaikan pangkat. Jangan khawatir, kita berkarya bersama, Bu Nurul. Baik, terima kasih banyak. Sukses terus. Amin. Lanjut, Bapak Supardin, silakan. Bu Setiati, apakah mau bertanya? Bu Setiati, MPD. Ya, Pak. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih waktunya. Mohon maaf, ini saya gambar aja karena saya lagi di dapur sambil masak. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Iya. Pertanyaan saya gini, Pak Teddy. Iya. Saya waktu itu sempat punya ide gitu ya. Karena saya pernah baca buku yang muatannya itu bahasa Inggris, tapi dia adopsi cerita rakyat kayak gitu. Oh, iya, iya. Nah, jadi saya berpikiran seperti ini, kalau seperti ini aja bisa, bagaimana kalau saya ubah sedikit, maksudnya gini. Ide saya itu lagu-lagu anak saya Inggriskan, tapi nadanya saya pakai buat lagu itu gitu. Contoh, lagu Pelangi-Pelangi saya Inggriskan kayak gitu, tapi nadanya persis seperti itu. Rainbow dan seterusnya. Itu apakah melanggar hak cipta atau tidak, Pak Teddy? Baik.
Makanya itu lagu-lagu anak-anak itu sudah saya Inggriskan banyak gitu kan. Takutnya nggak boleh gitu karena memang bukan saya kan nadanya yang ini. Jadi Ya, kita adopsi nadanya ada gitu Pak Teddy. ya, saya paham betul maksud Ibu. Saya langsung Iya. Ibu Setiati. Iya. Oke. Terkait dengan pertanyaan Ibu yang sangat kritis, itu memang sudah pernah kami hadapi, saya pernah hadapi, bahkan baru-baru ini ada penulis yang memang mata pelajaran bahasa Inggris, beliau bermaksud menerbitkan buku cerita rakyat Kalbar, karena kebetulan beliau dari Kalbar. Dan yang namanya cerita rakyat itu kan memang sudah beredar luas. Itu pertama. Kedua, pengarang atau penulis dari cerita rakyat ini siapa? Kita juga tidak tahu kan. Nah, yang bisa kita arahkan begini Bapak Ibu, biar Bu Setiati, biar tidak kita melanggar hak cipta. Tetap kita cantumkan di mana sumber referensi kita peroleh. Nah, ambil contoh yang tadi ya Bu ya, dekat dengan kawan saya tadi itu. Tapi ingat, jangan langsung hanya cantumkan tok begitu saja, tapi lakukan sesuatu. Saya pribadi, buku ke-19 saya yang baru terbit itu adalah kumpulan cerita-cerita inspiratif. Nah, cerita-cerita ini kan yang saya dengar, yang saya baca, yang saya lihat, saya olah sedemikian rupa, saya munculkan di buku saya, tapi tidak tok begitu aja. Nanti kan orang berpikir, loh kamu hanya copot-copot aja kan. Yang saya lakukan adalah, selain saya tampilkan cerita inspirasi itu, saya juga munculkan di bagian bawah ada bagian kontemplasi. Jadi saya tambahkan sesuatu di situ. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu, terkait dengan lagu yang diinggriskan, jangan khawatir melanggar hak cipta selama Ibu cantumkan, ambil contoh lagu Pelangi-Pelangi, pencipta aslinya itu siapa. Kalau tidak munculkan itu baru melanggar hak cipta. Oh iya Pak. Dan kedua, kalau mau dihitung angka kreditnya, kalau misalnya Ibu mau kaitkan, Ibu mata pelajaran bahasa Inggris atau seni musik Ibu, kalau boleh tahu? Kebetulan bahasa Inggris Pak saya. Oh, bahasa Inggris berarti kan nggak apa-apa dekat dengan latihan pelafalan, latihan menyanyi bahasa Inggris yang nggak masalah. Tapi kalau bisa Ibu munculkan juga, saya sarankan ini biar tidak terkesan bahwa Ibu hanya mengambil lagu orang terus diterjemahkan. Di bagian bawah setiap lagu, Ibu coba munculkan analisis lagunya, bahwa lagu ini bermakna apa, mengajak anak untuk apa. Singkat saja Ibu, bahwa inilah bagian dari kualitas buku Ibu. Dan ini ya aja misal renungan, apakah anak-anak sudah paham bahwa pelangi adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri? Misal begitu kan. Nah, buku seperti ini buku seperti ini bahkan bisa dikaitkan dengan buku dalam bidang pendidikan. Jadi asesor yang cerewet pun, kalau asesor cerewet, kalau Ibu hanya terjemahkan, asesor yang cerewet akan mengatakan, saya tidak akan nilai buku ini karena Ibu hanya terjemahkan. Tapi kalau Ibu sudah letakkan misalnya bagian renungan lah, bagian analisis lagunya lah, terkait dengan karakter lah, bahwa pelangi itu ciptaan Tuhan yang begitu besar anugerah bagi kita, apakah kita sudah bersyukur atas itu? Itu semua Ibu ramu, dan itu menjadi buku terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Ya, baik Pak, terima kasih. Paham Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, dieksekusi bukunya Ibu. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak Suparlin. Ya, sama-sama Bu. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Mumpung ahlinya masih ada di sini nih, Pak Teddy Victorius. Bapak Ibu, apakah ada yang masih mau bertanya? Silakan ajukan atau angkat tangannya dan hidupkan mic-nya. Saya nanya Pak. Dengan siapa Bu? Bu Al-Fajri Pak. Bu Al-Fajri. Ya. Ya, silakan Bu. Menjaga konsisten untuk menulis itu gimana ya Pak? Susah nih, susah sekali. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan sangat luar biasa, dan itu hampir di setiap workshop itu ada pertanyaan seperti ini, Ibu Fajri. Bagaimana kita berkomitmen supaya nantinya kita menulis secara konsisten? Pertama begini, saya menjawab dari sudut pandang saya selaku penulis aja,
Bapak Ibu dan Ibu Fajri. Saya menjawab pertanyaan selaku penulis yang selama ini masih tergolong cukup aktif lah. Artinya begini Bapak Ibu, kata bijak ini, no pain no gain. Artinya kurang lebih adalah kalau tidak ada usaha pasti tidak ada hasil Bapak Ibu. Kita berharap kita menelurkan buku ber-ISBN, tapi kita tidak pernah berupaya. Kita tidak pernah bahkan mengeluarkan pen, kertas untuk menulis, mencoretkan pena kita. Kita tidak pernah membuka laptop kita untuk gerakan jari-jari kita di keypad dan di keyboard kita untuk mengetikkan ide tulisan kita. Kalau tidak kita lakukan upaya itu, bagaimana kita mau mengharapkan hasil? Nah, itu yang saya coba selami, saya pribadi, saya juga pahami betul, saya ingin menerbitkan buku ini, buku itu, terakhir saya menerbitkan buku motivasi, tapi kalau saya tidak pernah berupaya, maka saya tidak akan menghasilkan buku motivasi itu. Nah, yang saya lakukan memang, ya kalau namanya upaya, kan kita bersedia berkorban waktu. Betul tidak Ibu Fajri? Terkait dengan waktu, ya berarti kan saya harus tinggalkan sejenak anak istri saya. Saya merenung di kamar kerja saya mengetik naskah saya, berarti kan saya harus mengorbankan sesuatu, minimal waktu saya dengan keluarga. Itu yang saya lakukan, Ibu Fajri. Jadi terkait dengan pertanyaan Ibu untuk menjaga konsistensi dalam menulis, satu hal yang utama, yaitu kita bersedia meluangkan waktu sebagai bentuk upaya kita. Luangkan waktu kita untuk buka laptop kita, ketik naskah kita. Memang ada yang harus kita korbankan, Ibu Fajri, karena sekali lagi, no pain, no gain. Tidak ada upaya, maka tidak ada hasil. Demikian, Ibu Fajri, apakah bisa diterima, Ibu? Terkadang begini, Pak. Pada saat semangat, ide-ide itu banyak tuh muncul. Iya. Saatnya kok buntu paling, apa yang mau ditulis lagi tuh, nah, Pak? Oh, iya, betul. Oke, saya langsung jawab Ibu Fajri. Saya tipe ini sekali lagi saya menjawab berdasarkan sudut pandang saya karena pengalaman saya mengajari saya. Begini Ibu, ketika ide itu muncul, kan kita kalau tiba-tiba buka laptop misalnya munculnya pada saat kita belanja di pasar, kan tidak mungkin langsung pulang ke rumah buka laptop. Iya kalau langsung pulang rumah buka laptop tapi kita lupa misalnya. Tapi yang saya lakukan, saya sering mengandalkan HP saya. Apapun yang muncul di otak saya pada saat maaf kata, lagi jongkok di toilet misalnya, lagi belanja di pasar, walaupun pandemi ya kita protokol aja, lagi tiba-tiba melakukan sesuatu, tiba-tiba ide itu muncul, saya langsung ambil HP saya, di bagian note saya ketikkan ide apapun yang muncul. Karena ide-ide nantinya yang akan saya olah menjadi tulisan saya. Nah, ketika Ibu bertanya, ide muncul tapi ketika mau tuliskan tuh buntu. Nah, pertanyaan saya, buntu apanya Ibu? Buntu ada dua, Ibu. Buntu di ide, dan yang kedua yang saya bisa simpulkan selama ini, selain buntu di ide juga buntu di redaksi bahasa. Bapak Ibu paham dengan redaksi bahasa yang buntu, ide sudah ada nih, tapi ketika saya mau mengolah ke dalam bentuk tulisan, ini kata apa sih yang mau pakai, diksi apa yang saya pakai? Nah, Ibu buntu yang mana? Buntu di ide atau buntu di redaksi bahasa? Kadang kita nulis, setelah ditulis dibaca lagi kok nggak pas rasanya gitu. Oh, iya. Berarti idenya, ya saya bisa simpulkan idenya sudah ada, tapi mungkin pengelolaan bahasanya kali Ibu. Nah, saya bisa menjawab dengan begini Ibu. Saya pribadi menulis buku motivasi. Ketika sebelum motivasi saya harus baca motivasi. Saya juga buku ilmiah. Ketika saya sebelum menulis buku ilmiah, saya juga baca buku ilmiah tulisan orang lain. Saya juga menulis buku. Sebelum saya menulis puisi, saya juga membaca buku puisi karya orang lain. Artinya kenapa? Artinya begini, kita bisa menulis banyak kalau kita membaca banyak, Ibu. Itulah kenapa gerakan membaca. Yakinlah bahwa kita bisa menulis banyak kalau kita banyak yang kita di otak kita. Otak bisa mencakup banyak hal kalau kita banyak membaca. Nah, itulah orang bijak berkata, galilah ilmu dengan membaca, kemudian ilmu itu dijaga dengan menulis. Jadi yang bisa saya simpulkan dari kendala Ibu terkait baca ulang kok rasa tidak pas, itu hal yang sangat wajar Ibu.
Itu namanya proofreading, artinya dibaca kembali. Kalau ada dirasa hal yang tidak pas, Ibu silakan olah kembali. Dan kekuatan mengolah bahasa itu sangat diperlukan dalam kaitan kendala Ibu. Bukan ide lagi, saya pikir, karena saya mendengar Ibu sudah punya ide, tapi ketika dibaca kembali, berarti itu hanya soal redaksi bahasanya. Bagaimana Ibu Fadli? Cukup menjawab? Oke Pak, saya coba lagi. Ya, terima kasih Ibu. Selamat berkarya Ibu. Oke, terima kasih Bu Al-Fajri. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Iya Pak, sama-sama. Bu Siti Aisyah, silakan Bu. Baik, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya. Bertanya Bapak. Ibu silakan, tapi ada suara gaduh. Ya. Apakah suara saya terdengar Bapak? Ya, Ibu Siti silakan. Ya, baik Bapak. Ini yang ingin saya tanyakan jurnal atau apa tadi? Tapi ini hanya ini tentang best practice Bapak. Oh, iya, baik. Ya kan sebagai guru kita itu harus membuat best practice ya, praktik baik di sekolah. Nah, teknik sendiri seperti apa tuh Pak? Apakah ada ketentuan khusus sendiri untuk best practice atau seperti PTK? Saya tuh bingung antara PTK dan best practice itu. Oh, oke, baik. Saya akan menjawab langsung Bu Siti. Oke, ada dua hal yang bisa saya jawab. Pertama, terkait dengan laporan murni praktik baik itu sendiri dan laporan murni penelitian itu sendiri. Tadi Ibu mengatakan ada PTK dan best practice. Masing-masing kedua hal ini ada format tersendiri, Ibu. Nah, formatnya seperti apa? Di buku 4 juga di situ dicantumkan dengan jelas sistematika penulisannya. Nah, kalau Ibu nanti bergabung di kelas pendampingan, saya akan bagikan itu, nanti Ibu bisa baca sendiri, kita akan diskusikan itu. Nah, itu terkait dengan laporan murninya, Bapak Ibu. Laporan murninya, bukan buku ISBN-nya. Nah, namun ketika Ibu Siti sudah selesai misalnya laporan murninya dan itu mau di ISBN-kan, itu ada ketentuan khususnya lagi yang tadi saya jelaskan. PTK laporan murni itu harus diolah sedemikian rupa sesuai dengan sistematika buku ISBN yang tadi saya sempat tunjukkan. Itu harus diubah sedemikian rupa biar bisa dihitung angka kreditnya. Nah, untuk best practice yang di artikel jurnalkan, itu perhitungannya beda lagi. Itu semua diatur di buku 4. Jadi begini, biar lebih amannya, nanti saya akan bagikan buku 4 itu, pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan yang karya terkait dengan dupak itu akan terjawab di buku itu secara detail. Nah, khusus untuk yang pembuatan ke dalam bentuk buku, nanti saya akan pandu di kelas pendampingan kita, Bu Siti Aisyah. Apakah cukup menjawab, Ibu? Iya, Pak. Berarti nanti dari buku 4 ya, Pak, penjelasannya? Betul. Buku 4 yang terbaru 2019 hasil revisi akan saya bagikan. Di situ detail praktik baik dihitung berapa angka kreditnya, PTK berapa angka kreditnya, buku dan sastra yang seni, cerpen segala macam dihitung berapa angka kreditnya, modul angka kreditnya berapa, dan format atau sistematika seperti apa ada di buku 4 dan 5. Dan ingat, yang bagi berkepentingan dupak itu harus bergeraknya sesuai buku 4 dan 5 ini ya, Bapak Ibu. Silakan Ibu Siti, apakah cukup menjawab? Ya, Bapak, terima kasih. Kalau untuk best practice, apakah harus kirimkan dokumen gitu, foto? Oh, iya. Oke, itu pertanyaan yang sangat kritis juga. Terkait dengan begini, Bapak Ibu, saya langsung jawab secara lugas aja. Begini, ambil contoh begini. Saat best practice, apakah itu best practice murni ataukah juga itu penelitian? Kita bilang aja laporan penelitian ya. Laporan penelitian itu bisa dalam 3 ranah. Ini saya berbicara soal kenaikan pangkat nih Bapak Ibu ini dupak nih. Saya bisa tahu ini karena saya mengalaminya walaupun saya bukan ASN ya Bapak Ibu ya. Saya terpaksa mendalami ini karena banyak kawan-kawan yang bertanya. Oke, jadi saya jawab begini Bapak Ibu. Laporan penelitian best practice ataupun itu yang penelitian tindakan kelas atau tindakan sekolah ada 3 ranah Bapak Ibu. Ranah pertama, angka kredit sendiri yang artinya laporan ini diseminarkan. Nah,
laporan dalam bentuk makalah yang diseminarkan ini ada ketentuan sendiri, ada absensi yang harus dipenuhi, ada lampiran segala macam. Nah, ini angka kredit tersendiri. Itu satu, ranah pertama. Ranah kedua, laporan yang Bapak Ibu seminarkan yang sudah dapat angka kredit itu bisa Bapak Ibu ISBN-kan. Nah, ketika ia menjadi buku ISBN, maka dia mendapatkan angka kredit tersendiri. Dapat diterima Bu Siti Aisyah? Ya, ya Bapak, saya lagi Ya. Lanjut yang ketiga, ranah ketiga. Tadi pertama, laporan diseminarkan, ada angka kredit tersendiri, ada persyaratan tersendiri. Laporan ini kemudian di ISBN-kan, ada angka kredit tersendiri, ada ketentuan yang harus dipenuhi sendiri. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, laporan ini yang di ISBN-kan kemudian diolah menjadi artikel jurnal ilmiah, ada gaya selingkungnya sendiri, maka dia dihitung angka kredit sendiri. Jadi kesimpulan begini Bapak Ibu, penelitian boleh satu, tapi bisa dijadikan 3 produk. Pertama, produk makalah yang diseminarkan, kedua, produk ISBN, dan ketiga, artikel jurnal. Ini masing-masing punya angka kreditnya, Bu Siti. Jadi jangan khawatir, 1 kali dayung 3 pulau terlampaui. Demikian Bu Siti Aisyah, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Buku ISBN, jurnal dan artikel ya. Kenapa Ibu? Yang 3 produk tadi, dari yang pertama laporan penelitian yang diseminarkan. Satu karya jadi 3 gitu berarti ya? Bisa. Tapi harus dimulai dengan yang diseminarkan dulu ya Ibu ya. Laporan penelitian yang diseminarkan dulu. Baru bisa beranjak ke antara buku ber-ISBN atau artikel jurnal. Kalau untuk best practice ada ketentuan halaman nggak Pak untuk menuju buku ber-ISBN? Ada ketentuan halaman nggak? Terkait dengan buku ISBN, maka dia kan harus sesuai dengan ketentuan buku ISBN. Buku ISBN tersendiri tidak ada ketentuan halaman, bahkan kalau naskah Bapak Ibu hanya 5 halaman, saya bisa bantu ISBN kan kok. Tapi pertanyaan kita, apakah Bapak Ibu selaku penulis bersedia bukunya setipis 5 halaman saja? Tentu tidak kan? Jadi terkait dengan ketentuan buku ISBN, tidak ada jumlah minimal halaman. 5 halaman saja saya bisa bantu ISBN kan? Jadi jangan khawatir Bapak Ibu terkait dengan buku ISBN. Tapi kalau artikel jurnal ada ketentuannya. Kalau gaya selingkung Pro Edu, jurnal yang saya kelola, itu ketentuannya 10 halaman. 10 halaman A4. Kurang lebih lah 9, 10, 11 halaman. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, artikel ya Pak? Betul. Yang ISSN. ISS, berarti 10 minimal gitu. Iya, tapi Ibu jangan khawatir nanti ketika Ibu memang berminat untuk menulis artikel jurnal, kan bergabung di kelas pendampingan, di situ saya akan bagikan langkah-langkah tipsnya, strateginya, termasuk contoh-contoh artikel jurnalnya saya akan bagikan Ibu. Jangan khawatir, kita di G2M2 akan fasilitasi di pendampingan seperti itu. Jangan khawatir. Ya baik Bapak, Insya Allah nanti mungkin ada tulisan yang ingin saya ISBN kan atau ISN kan nanti gitu. Iya, siap. Kita masih butuh bimbingan, saya masih belum ini juga menulis. Menulis tapi kita akan pandu sampai tuntas, jangan khawatir Ibu, jangan khawatir. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Iya. Kita kembali ke Pak Supardin. Oke. Pak Supardin, mungkin kita bisa lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Jangan khawatir rekan-rekan yang terhormat, saya pribadi membuka diri untuk diajak diskusi lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat apapun diajak diskusi, saya selalu terbuka Bapak Ibu. Ingat pertemuan kita virtual di sini berlangsung 2 jam, bukan berarti selesai di sini kita putus silaturahmi, tidak. Tapi kita akan berlanjut silaturahminya di grup pendampingan, di grup Japri, di Japri atau apapun. Kita tetap berkomunikasi, berdiskusi. Demikian Bapak Supardin, silakan. Oke, kita rasa cukup ya Pak untuk tanya jawabnya. Nanti kita lanjutkan di grup. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, alhamdulillah tidak terasa kita sudah di penghujung acara bersama dengan seorang
pendiri G2M2, Bapak Teddy Victorius, yaitu gerakan guru membaca dan menulis. Ini adalah suatu ilmu yang sangat bermanfaat sekali buat kita, apalagi kita adalah seorang pendidik. Seperti kata ahli tadi, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian, kata Pramudia Anantatur. Jadi materi yang luar biasa dari Pak Teddy, menulis naskah buku ber-ISBN, dan menulis artikel jurnal ber-ISSN. Mudah-mudahan kita di sini bisa membuat naskah buku dan membuat artikel jurnal, menulis naskah buku dan menulis artikel jurnal. Baik Bapak Ibu, guru hebat di seluruh Indonesia, kalau masih ada yang belum dimengerti, nanti kita bisa diskusi di grup WA. Dan untuk meeting kita hari ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat video rekaman ulangnya bagi ada yang belum mengerti dan lain sebagainya. Jadi saya selaku host, kalau ada kekurangan dan tidak ada sesuai pada tempatnya, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supardin, terima kasih rekan-rekan semua. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Ya, sama-sama Pak. Ya, Bapak Ibu boleh live. Nanti kita diskusi di grup. Pak Sumarlin. Ya. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih. Saya lupa nanya, seandainya kita misalnya tidak kita ingin tahu bagaimana bimbingan itu nanti, tapi belum ada niat untuk buat buku, gimana Pak? Boleh nggak join? Oh, silakan Ibu join saja, karena begini, menulis itu bagaikan virus Ibu. Virus itu bisa menular. Jadi nggak apa-apa Ibu bergabung, mudah-mudahan termotivasi untuk kemudian menghasilkan buku, nggak apa-apa ikut gabung saja.